Sudah lahir, bayinya sudah lahir. Selamat, Nyonya Su. Selamat atas kelahiran putrinya. Berikan bayi itu padaku. Berikan bayi itu padaku. Kenapa dia jelek sekali? Kenapa ada tanda merah di wajahnya? Cepat bawa dia keluar dan buang. Buang, buang. Buang dia. Sudah datang? Tuan Su, istri Anda merasa bayi ini terlalu jelek. Dia tidak menginginkan anak ini lagi. Kenapa tampangnya seburuk ini? Bagaimana dia bisa menikah nanti? Lebih baik kita habisi saja sekarang. Kasihan sekali anak ini. Jika kalian tidak mau mengasuhnya, biar aku yang asuh. Aku akan membawanya ke desa untuk dibesarkan. Halo, cepat cari seorang wanita ke sini. CEO Xiao sedang tidak sadar karena pengaruh obat. Dia sekarang sedang merendam diri di air. Di mana Su Xiaomo? Baru ditinggal sebentar saja, sudah menghilang lagi. Tadi ada tamu yang minta buah. Xiaomo pergi mengantarkan buah untuk tamu itu. Wajahnya begitu buruk, bagaimana bisa membiarkan dia mengantar buah ke tamu? Kalau sampai tamu itu merasa terganggu, tidak ada satupun dari kalian yang boleh bekerja di sini lagi. Tugasmu adalah menyikat toilet, bukan berlarian ke sana kemari. Jangan pikir karena kamu nona muda keluarga Su, aku tidak berani memberimu pelajaran. Mandor, maafkan saya. Pergi. Ternyata, dialah nona muda keluarga Su. Zhang Yuan. CEO, ada apa? Siapkan hadiah istimewa, besok pergi ke keluarga Su untuk melamar. Apa? CEO dari Xiao Group ingin datang ke rumah kita untuk melamar? Bagus, bagus, bagus. Aku akan segera menyuruh putriku berdandan dengan cantik. Hore. Xiaoli, sejak kapan kamu mengenal CEO dari Xiao Group? Dia ingin datang melamarmu? Ini benar-benar sebuah kehormatan besar. CEO Xiao, sosok hebat seperti dia. Mana mungkin aku mengenalnya? Kamu tidak mengenalnya? Apa jangan-jangan dia ingin melamar kakak perempuan? Tidak mungkin. Kakak perempuanmu itu sangat jelek. Dia tidak mungkin menyukainya. Si buruk rupa Su Xiaomo itu, anjing saja tidak sudi melihatnya. Dulu kalau bukan karena ibumu terlalu baik hati, aku sudah lama menghabisinya. Dia adalah aib bagi keluarga Su kita. Xiaoli, cepat kembali ke kamar dan berdandan. CEO Xiao pasti datang untuk melamarmu. Cepat sana. Hahaha. Mengapa tanda lahir di wajahku menghilang? Mungkinkah karena pria semalam? Tapi aku sudah terbiasa hidup dengan tanda lahir ini.
Wah Xiaoli, gaun yang kamu pakai hari ini sangat cantik. Hei si jelek, jangan panggil namaku. Meskipun kita lahir dari rahim ibu yang sama, tapi penampilan kita sangat berbeda. Nasib kita di masa depan pun akan jauh berbeda. Wanita jelek sepertimu, tidak akan pernah ada pria yang mau. Aku berbeda denganku. Aku akan segera menikah dengan keluarga kaya. Mulai hari ini, aku tidak akan mengakuimu sebagai kakak lagi. Ada tamu terhormat yang akan datang hari ini. Setiap sudut harus dibersihkan sampai mengkilap, tidak boleh ada debu sedikit pun. Xiaoli, apa yang kamu lakukan? Tanganku cuma sedikit gemetar kan? Beraninya kamu membentakku, tapi kamu jelas-jelas sengaja. Su Xiaomo, minta maaf pada adikmu. Bu, jika ibu memintaku mengepel lantai, aku akan melakukannya. Jika ibu menyuruhku ke hotel menjadi pelayan kasta terendah sekalipun, aku bersedia melakukannya. Tapi barusan itu jelas-jelas kesengajaan Xiaoli, kenapa ibu selalu... Masih berani membantah? Adikmu akan segera menikah dengan orang kaya, kamu hanya akan menjadi beban bagi kami. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf pada adikmu, aku akan buat perhitungan denganmu. Presiden Su, Xiao Yanchen datang untuk melamar. Segera bawa nona muda kembali ke kamarnya. Tanpa izin dariku, jangan biarkan dia keluar. Cepat. Ayah, lepaskan aku. CEO Xiao, dengar-dengar Anda datang untuk melamar, ya? Benar. Siapa putri sulung keluarga-keluarga Su? Keluarga-keluarga Su kami hanya punya satu putri sulung, yaitu putriku, Suli. Benar sekali. Aku dan istriku hanya punya satu putri, yaitu Xiaoli. Nona Su, saya sungguh minta maaf. Tadi malam seseorang menjebak saya dengan obat, sehingga saya melakukan tindakan yang sangat tidak sopan padamu. Tapi saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia memberikan mas kawin $10 miliar untuk menikahimu. Tidak tahu apakah Anda, Nona Su, bersedia? Astaga, ternyata tadi malam CEO Xiao menghabiskan malam dengan seorang wanita, namun dia salah paham dan mengira wanita itu adalah aku. Tentu saja dia bersedia. Putriku bisa menikah dengan CEO Xiao, itu adalah keberuntungan luar biasa bagi putriku. Nona Su, aku ingin mendengar jawaban darimu. CEO Xiao, lepaskan aku. Lepaskan aku. CEO Xiao, aku. Suara apa itu? Ada. Apa ada suara? Kenapa aku tidak mendengar apa-apa? Xiaoli, apa kamu mendengarnya? Aku tidak mendengar apapun. Oh, aku juga tidak mendengar apa-apa. Tadi aku jelas-jelas mendengar suara teriakan seorang wanita. Benar, aku juga mendengarnya. CEO Xiao, suara yang baru saja Anda dengar itu adalah suara kucing peliharaan kami. Brengsek. Jika kamu berteriak lagi, awas kalau aku buat perhitungan padamu. CEO Xiao, apakah Anda benar-benar bersedia menikahiku? Ya, aku yakin ingin menikahimu. Tadi malam kamu memberiku perasaan yang luar biasa. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di seluruh dunia. Bagaimana ini? Aku sangat ingin menikah dengannya. Tapi jika dia tahu bahwa aku bukan wanita tadi malam, apakah dia akan menghabisiku? CEO Xiao, putriku sangat gembira sampai kehilangan kata-kata. Dia ini pasti sangat bahagia. Putriku ini, aku percayakan kepada Anda. Nona Su, Shell ini. Shell ini saya. Shell ini terlihat sangat mahal. Pasti ini salah satu merek mewah yang dibuat khusus untuk keluarga Xiao. Xiaomo juga adalah anakmu?
Sekarang dia sudah lulus kuliah, carikanlah dia pekerjaan. Tidak mungkin membiarkan Xiaomo terus tinggal bersamaku di desa, kan? Baik, Bu. Karena Ibu sudah mengatakannya, saya akan berusaha mengaturnya. Begini saja, segera bawa nona muda ke kamar tamu untuk beristirahat. Ayah, biar aku yang mengantar kakak perempuan. Baik, pergilah. Ayo pergi. Semua milik keluarga Su adalah milikku. Kalau kamu berani merebutnya dariku, aku tidak akan mengampunimu. CEO Xiao, ini Xiaoku, terima kasih Anda sudah mengembalikannya padaku. Tidak disangka, wanita yang dicari Xiao Yanchen ternyata adalah Su Xiaomo. Untung saja aku menyadarinya tepat waktu. Su Xiaomo, nasibmu itu memang rendah, sama sekali tidak pantas untuk menikah dengan keluarga kaya. Orang yang kucari adalah dirimu. Sungguh kabar yang luar biasa. CEO Xiao, jika putriku menikah dengan Anda, keluarga Sukami akan ikut merasakan kesuksesannya. Mulai sekarang, siapapun yang tidak menghormati keluarga Su, berarti sedang mencari masalah dengan saya, Xiao Yanchen. CEO Xiao, silakan duduk sebentar, saya akan memotong buah-buahan segar untuk Anda. Xiaoli, pekerjaan kasar seperti ini, mana mungkin kamu yang kerjakan? Biar aku saja. Aku temani ibu ke sana. Baik, ayo. Xiaoli, ada apa dengan shawl ini? Aku ingat kamu tidak punya shawl murah semacam ini. Ibu, shawl ini milik Su Xiaomo. Orang yang dicari Xiao Yanchen adalah Su Xiaomo. Orang yang ditiduri Xiao Yanchen semalam adalah Xiaomo? Apa Xiao Yanchen sudah gila? Xiaomo begitu buruk rupa? Dia benar-benar sudah tidak pilih-pilih lagi? Xiao Yanchen kemarin malam pasti tidak melihat jelas wajah Su Xiaomo. Jika tidak, dia tidak mungkin salah mengenali orang sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Xiaomo sampai keluar, dia pasti akan menakut-nakuti CEO Xiao. Dia benar-benar terlalu jelek. Jika Xiao Yanchen bertemu dengan Su Xiaomo, dia pasti akan merasa marah karena insiden kemarin malam dengan Su Xiaomo dan meluapkan emosinya pada keluarga Su kita. Benar? Jangan biarkan dia menemui Xiaomo. Ibu, asalkan aku menggantikan Su Xiaomo menikah ke keluarga Xiao, kedepannya, keluarga Su, kita akan menikmati kekayaan dan kemewahan yang melimpah. Putriku sayang, ibu tidak sia-sia menyayangimu. CEO Xiao, silakan duduk. Mari. Kamu haus kan? Silakan. CEO, ada keributan di lantai 2. Jangan lari. Asisten khusus Zhang, sama sekali tidak ada orang di lantai 2. Anda pasti salah dengar. CEO Xiao, sungguh tidak ada orang di lantai 2. Sebaiknya Anda jangan ke atas. CEO Xiao, tolong jangan ke atas. CEO, Xiao, ini sepiring buah yang saya potong sendiri. Untuk Anda, apakah Anda mau mencobanya? CEO Xiao, demi memotong buah ini untuk Anda, tangan putri saya bahkan hampir terluka parah. Nona Su, karena tidak terbiasa dengan pekerjaan kasar, kedepannya tidak usah dilakukan lagi. Kalau tidak, saat kamu terluka, aku bisa merasa iba. Presiden Su, nona muda terjatuh dari lantai atas. Apa? Sukai, Anu, bukannya Anda bilang hanya punya satu putri saja. Lalu nona muda yang terjatuh tadi itu siapa? CEO Xiao, keluarga kami, memang hanya memiliki satu nona muda, yaitu putriku Suli. Kami tidak berani membohongi Anda, dan kami memang tidak berbohong. Lalu kata penjaga keamananmu soal nona muda yang lompat dari gedung. Itu apa maksudnya? Benar, Anda tidak salah dengar. Penjaga keamanan kami memang bilang nona muda melompat dari gedung. Kalian berani mempermainkanku? Kami benar-benar tidak mempermainkan Anda. Nona muda yang dikatakan penjaga kami, dia bukan manusia, tapi seekor anjing peliharaan. Namanya adalah nona muda. Benar, anjing itu sangat nakal. Nyonya takut dia akan mengganggu Anda, jadi beliau menyuruhku terus mengawasinya di lantai 2. Lalu baru saja, anjing itu dari jendela melompat keluar. Aku ada urusan di kantor. Aku akan datang lagi lain kali. CEO. Aku rasa keluarga Su ini mencurigakan. Lihatlah penjaga mereka tadi. Dia terlihat sangat ketakutan. Hal ini pasti ada yang tidak beres. Pergi dan periksa untukku. Sebenarnya Sukai punya berapa anak perempuan? Maksud Anda, selain Suli, Sukai masih punya anak perempuan lain? Benar. Jika dia masih punya anak perempuan lain, lalu apa tujuan dia melakukan ini? Anaknya bisa menikah dengan orang hebat seperti Anda? Itu adalah kehormatan bagi seluruh keluarga mereka. Karena itulah aku menyuruhmu memeriksanya. Baik.
Xiaomo, kenapa kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Aku harus segera pergi. Berhenti di sana. Apakah kamu benar-benar nona muda keluarga Su? CEO Xiao. Ponsel Anda tertinggal di rumah saya. CEO Xiao. Ini ponsel milik Anda, kan? Benar, ini ponselku. Terima kasih ya. Anda terlalu sungkan, Tuan. Mari saya antar Anda keluar. Tidak perlu. Kamu masuklah kembali ke rumah. Baiklah. Mana wanita yang tadi itu? Sudah lari? Meskipun pincang, larinya cukup cepat juga. Katakan, apa menurutmu mungkin dia adalah nona muda keluarga Su? Kalau itu saya tidak tahu, tapi saya akan menyelidikinya sampai jelas. Ayah, Ibu, apa Xiao Yanchen mulai mencurigaiku ya? Tadi aku mau mengantarnya, tapi dia menolaknya. Seandainya dia sampai menemukan Su Xiaomo, habislah aku. Xiaoli, jangan takut. Setelah kita menemukan Su Xiaomo, kita akan langsung mengirimnya ke luar negeri. Kita tidak akan membiarkan dia bertemu dengan Xiao Yanchen. Begini saja, pengawal kemari. Lakukan ini, bawa beberapa orang cari di sekitar perumahan ini. Pastikan tangkap kembali Su Xiaomo untukku, dengar tidak? Dimengerti. Pergilah. Bagaimana menurutmu? Ah, Ada apa? CEO, saya menabrak seseorang. Apakah itu dia? CEO, apa Anda yakin dialah gadis tadi malam itu? CO? CO? Aku tidak begitu yakin, karena aku sangat ingin menemukannya. Jadi sekarang setiap kali melihat wanita manapun semuanya terlihat seperti dirinya. Jangan khawatir Tuan, kita tanya saja padanya saat dia sudah bangun. Presiden Su, kami sudah mencari ke seluruh penjuru kompleks, tetapi tidak menemukan nona muda. Entah kemana dia bersembunyi. Apa? Dia tidak membawa ponsel, juga tidak membawa dompet. Kemana dia bisa pergi? Benar-benar sekumpulan orang sampah. Dia tidak mungkin pergi ke desa, kan? Begini, kamu pergilah mencari ke desa menggunakan mobil. Apapun yang terjadi, bawa dia kembali. Saya akan segera mencarinya. di mana ini? Kenapa aku terbaring di sini? Nona, Anda sudah sadar? Tolong jangan banyak bergerak, saya akan memanggil dokter kemari. Ya baik, aku sudah tahu. Dia sudah bangun. Dokter, kepalaku sakit sekali. Apa kamu baru saja memanggilku apa? Dokter kan? Memangnya kamu bukan dokter? Kamu tidak kenal aku, Tidak kenal. Jika kamu bukan dokter, lalu buat apa kamu masuk ke sini? bahkan tidak mengenalku. Xiao Yanchen, dasar wanita bodoh. Aku yang menabrakmu hingga terluka. Ternyata itu kamu. Pantas saja aku berada di sini. Kamu orang jahat. Kamu mau lari? Jangan coba-coba lari. Kamu dilarang pergi, atau aku akan lapor polisi. Dokter, cepat periksa dia. Wanita ini tenaganya kuat sekali. Mungkin saja dia sudah boleh keluar rumah sakit. Benar-benar wanita kasar. Kamu yang melukaiku seperti ini. Beraninya kamu menyalahkanku. Bagaimana cara menghubungi keluargamu? Aku akan meminta asistenku mengurusnya dan membicarakan masalah ganti rugi dengan kalian. Keluarga? Siapa keluargaku? Dan siapa aku? Dokter, apakah dia hilang ingatan? Sangat mungkin terjadi. Segera sembuhkan dia. CEO Xiao, terkait hilang ingatan, kami tidak punya banyak cara pengobatan, tergantung apakah dia sendiri bisa pulih nantinya. Sebelum ingatannya pulih, apakah aku harus menanggung hidupnya? Aku mengerti. Halo. Halo CEO, kami sudah menyelidikinya dengan jelas. Sukai punya 2 anak perempuan. Selain Suli, dia masih punya 1 putri lagi, bernama Su Xiaomo. Tebakanku ternyata benar. Sukai, dia sudah membohongiku. Wanita yang sedang kucari, pasti adalah Su Xiaomo. Benar? Su Xiaomo itu sebelumnya berada di Hotel di Hao bekerja sebagai pelayan. Informasinya dengan yang Anda berikan sangatlah sesuai. Di mana dia sekarang? Aku ingin menemuinya sekarang juga. CO Su Xiaomo. Dia menghilang. Menghilang? Orang dewasa yang sehat. Bagaimana mungkin bisa menghilang? Apa mungkin
keluarga Su telah menyembunyikannya. Pergi beritahu Sukai, jika dalam 3 hari tidak bisa menemukannya, aku akan membuat keluarga Su-nya langsung bangkrut. Baik, Apa yang kamu lakukan? Paman, kata dokter, aku sudah boleh pulang. Ayo kita pergi. Aku peringatkan ya, jangan menyentuhku. Apa tubuhmu dilapisi emas? Sangat berharga sekali. Kalau bukan karena pusing, mana mau aku menyentuhmu? Gadis kecil ini, temperamennya bahkan lebih keras dariku. Harus segera temukan keluarganya dan mengembalikannya. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Xiao Yanchen masih belum tahu betapa buruk rupa Xiaomo. Dia masih berpikir kita telah menyembunyikannya. Dia bahkan memerintahkan kita dalam waktu 3 hari harus menyerahkan Xiaomo. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Kenapa kamu terburu-buru begitu? Waktu 3 hari? Mana mungkin kita tidak bisa menemukannya? Tapi bagaimana kalau kita tidak menemukannya? Memangnya dia bisa lari kemana? Sudah tidak punya uang, tidak punya kemampuan juga. Apa yang perlu ditakutkan? Yanchen, apa ini wanita yang bersamamu di kolam air panas? Sedang bermesraan, nona muda keluarga Su. Dia sungguh terlihat sangat cantik. Paman, apa artinya bermesraan? Orang dewasa sedang bicara, anak kecil jangan menyela. Karena dia bukan nona muda keluarga Su, lalu untuk apa kamu membawanya pulang ke sini? Baru 2 hari saja. Kamu sudah berubah hati. Aku sebelumnya tidak pernah menyadari, ternyata kamu sangat genit begini. Nenek, tidak seperti yang nenek bayangkan. Kejadian ini ceritanya sangat panjang. Kalau begitu perpendek ceritanya. Kamu membawa pergi gadis kecil pulang ke sini, apakah orang tuanya setuju? Dia kehilangan ingatan, jadi aku hanya bisa membawanya ke rumah kita dulu. Kamu sungguh cari masalah ya. Dalam satu waktu membuat masalah dengan 2 wanita sekaligus. Lihat saja bagaimana kamu menanggungnya. Nenek, aku dan dia tidak punya hubungan semacam itu. Begitu aku menemukan keluarganya, aku akan segera mengantarnya pergi. Lalu bagaimana jika tidak ketemu? Sudahlah, kamu jangan khawatir. Keluarga kita punya sangat banyak uang. Menanggung hidupnya selamanya juga bukan sebuah masalah. Gadis kecil, siapa namamu? Kalau begitu kamu panggil saja Xiameng. Gunakan nama margaku. Xiaomeng pintar sekali. Andai saja kamu adalah menantu cucuku, pasti akan sangat menyenangkan. Nenek, aku sudah menemukan keberadaan nona muda keluarga Su istriku, hanyalah Su Xiaomo. Paman, hari ini kamu terlihat tampan sekali. Jika nona muda keluarga Su melihatmu, dia pasti akan terpesona padamu. Aku kesini untuk mengajakmu sarapan. Paman, di mana dasimu? Pergi kemana dasimu itu? Paman, tubuhmu harum sekali. Merek parfum apa yang kamu pakai? Dasar anak nakal tidak tahu malu. Hati-hati nanti tidak ada yang mau menikahimu. Theo, orang-orang dari keluarga Su sudah tiba. Segera persilakan mereka masuk. Apakah keluarga Su sudah mengirim Xiaomo kemari? Benar, aku memberi mereka waktu 3 hari untuk menyerahkan Xiaomo. Jadi, hari ini mereka menyerahkannya. Aku ingin melihat sendiri, seberapa cantiknya Su Xiaomo ini sebenarnya. Sampai-sampai membuatmu terpesona seperti ini. CEO Xiao. Mengapa hanya kalian bertiga? Di mana Xiaomo? CEO Xiao. Aku sudah menyuruh semua orang untuk mencarinya, tapi dia tetap tidak bisa ditemukan. Bukannya kami menyembunyikannya, tetapi dia telah melarikan diri. Sukai, apakah kamu pikir aku masih akan mempercayai omong kosongmu itu? CEO Xiao, apa yang dikatakan suamiku itu benar. Aku mengaku kami membohongimu waktu itu, tapi kali ini kami benar-benar memiliki alasan yang sulit. Baiklah. Kalau begitu aku akan dengarkan apa sebenarnya alasan sulit yang kalian miliki. Jika hari ini kalian tidak bisa memberikan alasan untuk meyakinkanku, aku akan membuat keluarga Su kalian segera bangkrut. CEO Xiao, Anda sebelumnya tidak melihat dengan jelas wajah asli dari Su Xiaomo, karena itulah Anda selalu berangan-angan tentang dia. Wajah Su Xiaomo itu benar-benar sangat buruk rupa, karena itu kami tidak pernah mempublikasikan identitasnya ke publik. Jika tidak, kesempatan bagus untuk mendekati keluarga Xiao seperti ini, kenapa harus kami lewatkan? CEO Xiao, apa yang dikatakan ibuku itu benar. Su Xiaomo itu, dia punya tanda lahir yang sangat besar di wajahnya, benar-benar menakutkan. Lagi pula, dia tumbuh besar di desa, sangat bodoh. Kali ini dia pergi, siapa tahu dia sudah tiada di luar sana. Mustahil, kalian pasti sedang membohongiku. Paman, minumlah air.
wanita ini. Ceroboh sekali. Lain kali hal seperti ini biar pelayan saja yang kerjakan. Paman tidak apa-apa, tidak sakit. CEO Xiao. Putri sulungku Xiaomo. Tidak secantik putri bungsuku Xiaoli, lagi pula kami benar-benar tidak bisa menemukan putri sulungku Xiaomo sekarang. Sekalipun kami menemukannya kembali, Anda belum tentu menyukainya. Bagaimana kalau saya menikahkan putri bungsu saya Xiaoli dengan Anda? Putri bungsumu tidak secantik Xiao Meng. Nyonya besar, yang Anda maksud? Xiao Meng? Adalah wanita ini? Benar. Wanita yang dipungut cucuku dari jalanan pun jauh lebih cantik daripada putri bungsumu. Dipungut dari jalanan? Kamu? Namanya Xiao Meng? Bibi, apakah Anda mengenalku? Suara wanita ini mirip sekali dengan Xiaomo, tapi dia jauh lebih cantik daripada Xiaomo. Sukai, ku beritahu kalian, seburuk apapun rupa Xiaomo, aku akan tetap bertanggung jawab padanya. Aku beri waktu 1 bulan untuk menyerahkan Xiaomo. Aku ingin dia kembali baik secara langsung, maupun harus mengurus jenazahnya. Jika tidak bisa menemukannya, keluarga Su kalian bisa menghilang dari negara selatan. Baik, karena CEO Xiao tidak keberatan dengan Xiaomo, aku pasti akan mencarinya sekuat tenaga. Enya, Ayo pergi. Yan Chen, karena kabar Su Xiaomo masih belum jelas, lebih baik kamu mencoba mendekati Xiao Meng. Kamu tidak bisa terpaku pada satu orang saja selamanya. Halo CEO, ada apa? Sudah menemukan keluarga Xiao Meng? beberapa hari ini di kantor polisi tidak ada yang melaporkan anggota keluarga hilang. Hei, si Siamang itu, jangan-jangan dia yatim piatu? Terus selidiki untukku. Baik, Nenek, aku merasa sangat merepotkan jika tinggal di sini. Bagaimana kalau sebaiknya aku pindah saja? Kamu mau pindah? Kalau begitu aku ikut pindah denganmu. Nenek tidak berhati dingin seperti orang-orang tertentu. Nenek, aku hanya menelepon untuk bertanya. Bukannya mau mengusirnya. Iya kan? Nah, begitu lebih baik. Xiao Meng itu sangat penurut dan sangat pengertian. Kamu tidak boleh menjahatinya. Halo, Doorzang. Apa? Kanker stadium akhir? Paman ternyata menderita kanker stadium akhir. Ya Tuhan, kasihan sekali nasibnya. Apa sudah dipastikan? Sudah dipastikan? Menurut Anda, apa Anda perlu memberitahu nenek Anda? Perkiraan kami, waktunya tinggal 6 bulan lagi. Baiklah. Saya mengerti. Mengenai masalah ini, tolong rahasiakan dulu darinya. Siapa itu? Paman, nenek memintaku membawakan makanan untukmu. Bukankah paman menderita kanker stadium akhir, tapi kenapa nafsu makannya masih sangat bagus? Sudah puas melihatnya? Kenapa terus menatapku? Nenek memintaku menemanimu makan, dia takut kamu menyia-nyiakannya. Di dunia ini, hanya nenek yang paling memedulikanku. Sayangnya, nenek mengidap kanker stadium akhir, dan tidak akan lama lagi akan tiada. Paman, pasti terpikir hidupnya tidak akan lama lagi, karena itu dia menangis sedih. Kenapa kamu menangis? Aku kan tidak memarahimu. Paman, jangan khawatir, meskipun aku pernah sedikit membencimu dulu, tapi mulai sekarang, aku tidak akan membencimu lagi. Di hari-hari terakhirmu, aku akan menemanimu dengan baik. Xiameng, kamu sakit jiwa ya? Keluar. Hei, apa yang kamu lakukan? Halo? Kenapa kamu bersikap seperti ini? CEO Anu. Begini Tuan. Saya mau. Berhenti di sana.
Bukan kamu yang aku maksud, dia yang keluar. CEO, sebenarnya apa yang terjadi? Masalah yang aku suruh selidiki. Bagaimana perkembangannya? Saya justru baru ingin melapor pada Anda. Saya sudah mengerahkan orang untuk memeriksa seluruh panti asuhan di kota. Tapi sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang seseorang bernama Xiaomeng ini. Padahal dia sudah putus kontak dengan keluarganya lebih dari seminggu. Tapi anehnya tidak ada seorang pun yang melapor polisi untuk mencarinya. Identitasnya ini sungguh mencurigakan. Lalu, siapa sebenarnya dia? Tuan, mungkinkah dia adalah mata-mata yang dikirim oleh perusahaan saingan? Coba lihat IQ-nya itu. Apa dia terlihat seperti mata-mata? CEO, kenapa Anda bicara begitu? Saya rasa dia terlihat cukup cerdas kok. Oh, tunggu. Kenapa ada genangan air di atas meja Anda? Itu air yang keluar dari otaknya. Teruskan penyelidikanmu. Oh, baik. Tubuhku ini sepertinya semakin lama semakin lemah. Sepertinya ajalku tidak akan lama lagi. Tapi Yan Chen, dia masih hidup sebatang kara. Entah sebelum aku tiada nanti, apakah aku bisa melihatnya membina rumah tangga? Nyonya tua, bukankah Tuan Muda sudah memilih Nona Muda keluarga Su? Nona muda keluarga Su itu, bukankah dia sudah menghilang? Aku tidak tahu apakah dia bisa ditemukan kembali. Menurutku Xiaomeng itu sangat baik. Benar. Xiaomeng itu penurut dan juga pengertian. Saya juga sangat menyukainya. Lebih baik buat mereka melakukan hubungan itu sekarang. Yan Chen adalah pria yang bertanggung jawab. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan bertanggung jawab kepada Xiaomeng. Nyonya tua, apa Anda melakukan ini? Tidak takut Tuan Muda akan marah? Aku adalah orang yang hampir tiada. Buat apa aku memikirkan dia akan marah atau tidak? Xiaomeng itu sangat baik. Nanti dia pasti akan menyukainya. Cucuku itu, aku sangat mengenalnya. Benar juga. Cepat, ambilkan simpananku Arak Nu Erhong yang sudah berumur 30 tahun itu. Baiklah. Nenek, aku sudah kembali. Xiaomeng sayang, nenek punya sesuatu yang ingin dibicarakan padamu. Mungkinkah nenek ingin memberitahuku bahwa Om itu mengidap penyakit mematikan? Setelah Om sudah tiada, villa mewah ini hanya akan ditinggali oleh aku dan nenek berdua. Xiaomeng, terjadi sesuatu pada keluarga kami. Sepertinya tak lama lagi, aku dan Yan Chen akan terpisah selamanya oleh maut. Benar saja, Om akan segera tiada. Nenek, Anda jangan khawatir, karena masih ada aku di sini. Benar, masih ada kamu. Xiaomeng, nenek punya sebuah permintaan. Tidak tahu apakah kamu bisa membantu nenek mewujudkannya? Nenek, Anda jangan khawatir. Apapun permintaan nenek, aku pasti akan membantu sebisa mungkin. Nenek berharap kamu bisa bersama dengan Yan Chen. Dan jika kalian bisa memiliki anak, itu akan jauh lebih baik. Paman adalah pewaris tunggal keluarga Xiao. Dia akan segera tiada dari dunia ini. Jika tidak segera memanfaatkan waktu untuk punya anak, garis keturunan keluarga Xiao akan terputus. Xiaomeng, apakah hal ini terasa sangat menyulitkanmu jika kamu tidak setuju? Nenek, Anda begitu baik padaku. Sudah seperti nenek kandungku sendiri, tentu saja aku bersedia membantu nenek. Terima kasih banyak kalau begitu. Aku dan Yan Chen pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Yan Chen, nenek sangat senang malam ini. Keluarkan koleksi minuman arak merah yang sudah disimpan 30 tahun. Paman kan sedang sakit parah. Apa boleh minum alkohol? Jangan sampai baru 1 gelas saja. Langsung tiada begitu saja. Kalau itu terjadi, bagaimana bisa meneruskan keturunan keluarga Xiao? Cobalah sedikit. Baiklah. Paman, biar aku bantu minum untukmu. Yan Chen, lihatlah betapa hebatnya Xiaomeng. Ayo kamu juga minum segelas. Paman, kamu minum seperti ini. Apakah tidak apa-apa? Kau meragukanku?
Xiaomo. Kamu Xiaomo? Paman ini malah mengira aku adalah wanita lain. Sudahlah, dia juga sudah tidak lama lagi akan tiada. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Terakhir kali Xiaomo menggigit di posisi yang sama juga. Paman, apakah kamu lelah? Aku tahu kondisi fisikmu sekarang sangat lemah. Ayo, aku bantu kamu berbaring. Tubuhku lemah? Sepertinya hari ini aku harus memberimu pelajaran biar kamu bisa diatur. Sakit. Bukankah paman menderita penyakit mematikan? Tapi kenapa sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit? Sedang bergumam apa kamu? Bukan apa-apa. Aku hanya mencemaskanmu. Meskipun kemarin malam performa, kamu mirip pria normal pada umumnya. Tapi, saranku adalah, sebaiknya jangan terlalu berlebihan menguras tenagamu. Lakukanlah perlahan namun rutin, agar kamu setidaknya bisa bertahan hidup beberapa tahun lagi. Apa maksudmu kemarin malam seperti pria normal? Memang aslinya aku ini pria normal. Meskipun paman sedang sakit parah, masih saja tetap keras kepala. Yah, begitulah gengsi laki-laki yang berlebihan. Kemarin malam aku terlalu banyak minum. Jadi aku mengiramu Xiaomo. Tidak apa-apa, aku tidak marah kok. Kamu benar-benar tidak marah. Iya, lagi pula aku juga menikmatinya. Dasar tidak tahu malu. Yan Chen, kulihat wajahmu berseri-seri. Apa kemarin malam tidurmu nyenyak sekali ya? Nenek, apakah ada yang salah dengan anggur kemarin? Memangnya ada masalah apa dengan anggurnya? Kamunya saja yang tidak bisa menahan diri, sampai berbuat begitu kepada Xiao Meng. Mengapa malah menyalahkan minumannya? Yan Chen, nanti bawa Xiao Meng pergi bekerja ya. Dia tidak mungkin selamanya terus-terusan menemaniku di rumah. Dia harus belajar keahlian. Kalau tidak bagaimana dia bisa bertahan hidup nanti? Nenek. Astaga, hanya permintaan sekecil ini saja. Masa kamu tidak bisa menurutinya? Lagi pula aku tidak menyuruhmu menikahinya. Baiklah, aku akan membawanya bekerja. Paman, kondisimu sudah sangat buruk, tapi masih saja bekerja setiap hari. Sebenarnya apa yang ingin kamu capai? Lihat apa? Apa aku terlihat tampan itu? Paman, apakah kamu tidak merasa lelah bekerja setiap hari? Sebenarnya, selain bekerja, masih banyak hal bermakna lainnya yang bisa dilakukan. Xiameng, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Bagaimana kalau hari ini kamu tidak usah bekerja dulu, dan aku akan mengajakmu jalan-jalan? Apa kamu pikir aku punya banyak waktu luang? Jika kamu tidak mau pergi bekerja denganku, kamu bisa turun dari mobil sekarang juga. Baiklah, kali ini saja ya. Jangan ulangi lagi di masa depan. Aku hanya ingin kamu merasa lebih santai, bukan karena aku ingin bermain. Jangan banyak alasan, aku bisa menilainya sendiri. Paman, aku ingin melihat-lihat di toko ini. Baik, pergilah. Aku akan menerima telepon dulu. Ya. Bukankah itu wanita yang dipungut Xiao Yanchen di jalan? Kenapa dia jalan-jalan sendirian di sana? Di sisinya bahkan tidak ada pengawal sama sekali. Mungkin dia hanya seorang pelayan. Ayo pergi. Ibu, baju ini sepertinya akan sangat cocok untuk ayah. Ini adalah baju yang sudah kulihat lebih dulu. Kembalikan padaku. Nani, apa kamu tahu berapa harga baju ini? Kamu sama sekali tidak akan sanggup membelinya. Berapapun harganya, akulah yang pertama kali menyukainya. Berikan padaku. Pakaian ini harganya $38.000. Kalau tidak mampu jangan dilihat-lihat, nanti kalau kotor apa kamu bisa ganti rugi. Baju ini akan aku beli. Tunggu dulu. Bukankah cuma $38.000?
Memangnya apa hebatnya? Aduh, sombong sekali bicaramu. Aku perhatikan, bekerja sebagai pengasuh di keluarga Xiao membuatmu merasa sangat hebat. Aku ingin lihat, apakah kamu benar-benar sanggup membelinya? Kalau tidak punya uang, buat apa masuk ke toko kami? Cepat keluar dari sini. Mengenai tanggal tanda tangan kontrak dengan perusahaan Huanyu. Undur saja dulu jadwalnya. Aku ada urusan sekarang, aku tutup dulu teleponnya. Tuan, mohon maaf ya. Aku tadinya mau mengusir orang miskin yang hanya punya uang $2 ini agar segera keluar, tidak menyangka bisa sampai menabrak Anda. Paman, tadi aku sebenarnya ingin membelikan setelan baju untukmu, tapi ternyata uangku hanya tersisa $2 saja. Sekarang apa dia punya kualifikasi untuk masuk ke sini? Tuan, saya akan segera membereskan pelanggan lainnya dari dalam toko demi memberikan layanan eksklusif VIP untuk Anda dan nona muda ini. Tidak perlu. Aku tidak akan membeli baju di tempatmu. Paman, mari kita lihat ke toko lain saja. CEO Xiao, tidak disangka bisa bertemu Anda di sini. Kami ke sini untuk membeli baju. Apakah Anda juga ingin membeli baju? Apa Xiaomo sudah ditemukan? Suami saya pergi mencarinya sendiri bersama anak buah. Seharusnya bisa segera ditemukan. Paman, dia orangnya. Tadi dia ingin merampas baju pilihan aku. Xiao Meng maksud aku tadi itu. Aku ingin membayarnya dan memberikan baju itu untukmu. Apa benar begitu? Kenapa kamu memukulku? Aku tidak memukulmu. Tadi itu aku melihat ada nyamuk di wajahmu. Tadi maksudku adalah membantumu memukul nyamuk itu. Ma. Sudahlah. Anggap saja demi menjaga kehormatan CEO Xiao. Jangan menangis lagi. CEO Xiao, saya rasa sekarang sudah jam makan. Bagaimana kalau kita makan bersama saja? Baiklah. Xiaoli, sini biar ku setrikakan bajumu. Soal aku yang rokok, jika kamu berani mengadu pada ayah dan ibuku, kamu akan kuhabisi. Di lengan Su Xiaomo juga ada bekas luka yang sama persis. Itu karena aku menyulutnya dengan puntung rokok. Jangan-jangan dia adalah Su Xiaomo? Bu, aku merasa kurang enak badan. Bagaimana kalau kita pulang saja? Kita baru saja duduk, kok tiba-tiba kamu merasa tidak enak badan? Bu, aku benar-benar tidak enak badan. Ayo kita pergi. Ini, jarang sekali kita bisa bertemu CEO Xiao. Kenapa kamu malah terburu-buru ingin pergi? Ada kesempatan sebagus ini, masa kamu tidak tahu cara memanfaatkannya? Aduh. CEO Xiao, mohon maaf ya, putriku hari ini sedang kurang sehat. Jadi aku harus mengantarnya pulang dulu, nanti kita buat janji temu lagi. Ya. Xiaoli, kamu kenapa? Bu, ternyata Xiameng itu adalah Su Xiaomo. Su Xiaomo memiliki tanda lahir di wajahnya, tapi di wajah Xiameng ini tidak ada apa-apa sama sekali. Aku tidak tahu soal tanda lahir itu, tapi aku yakin Xiameng ini adalah Su Xiaomo. Ada bekas luka di tangannya yang persis sama dengan Su Xiaomo. Lupakan soal tanda lahir itu. Coba kamu pikirkan. Suaranya, postur tubuhnya, bukankah dia sama seperti Su Xiaomo? Aduh, aku bahkan tidak pernah benar-benar melihat Su Xiaomo. Dia sangat buruk rupa. Melihatnya sekali saja, bisa membuatku kehilangan nafsu makan. Baiklah. Pokoknya, Xiameng itu adalah Su Xiaomo. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kenapa kamu panik begitu? Melihat kondisinya yang sekarang, kemungkinan besar, dia sedang amnesia. Tapi, Xiao Yanchen meminta kita untuk menyerahkan Su Xiaomo dalam waktu 1 bulan, pada saatnya nanti. Haruskah kita mengatakan yang sebenarnya padanya? Apa kamu lupa tamparan yang diberikan Xiameng kepadamu tadi? Dia sangat berani karena ada Xiao Yanchen di belakangnya. Dia begitu sombong sekarang. Jika sampai Xiao Yanchen tahu bahwa dia adalah Su Xiaomo, Xiao Yanchen pasti akan menikahinya. Jika dia menikah dengan Xiao Yanchen, dia pasti akan membalas dendam kepada kita terlebih dahulu. Mari kita pulang dulu. Hal ini harus kita rencanakan baik-baik. Ayo pergi. Xiameng, ada beberapa hal yang lebih baik
Kita bicarakan dengan jelas. Ada masalah apa? Setelah keluarga Su menemukan Su Xiaomo, aku akan segera menikahinya. Dan jika saat itu tiba, kamu tidak cocok lagi tinggal di rumahku. Ah, kalian sudah pulang. Nenek, aku ke atas dulu ya. Yan Chen, apa yang terjadi dengan Xiao Meng? Apa kamu membuatnya marah? Aku sudah berterus terang padanya. Setelah aku menikah dengan Su Xiaomo nanti, dia harus pindah. Tapi kamu bahkan belum pernah bertemu Su Xiaomo itu. Kata keluarganya wajahnya sangat buruk rupa. Kamu malah menyia-nyiakan wanita secantik Xiaomo. Apa kamu benar-benar mau menikahi wanita buruk rupa itu? Tidak peduli seberapa buruk rupa Xiaomo nantinya, aku akan tetap bertanggung jawab padanya. Lalu bagaimana tanggung jawabmu pada Xiao Meng? Aku akan memberinya sejumlah uang agar hidupnya terjamin selamanya. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan. Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Paman, aku pergi. Kedepannya, aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Semoga kamu bahagia. Aduh, Yan Chen, cepat lihat ini. Xiao Meng meninggalkan sepucuk surat untukku. Dia bilang dia sudah pergi. Aku memang menyuruhnya pergi, tapi tidak menyuruhnya pergi sekarang juga. Aku bahkan belum sempat memberinya uang. Ya ampun. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Xiao Meng tidak punya uang. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Ini semua salahmu. Kamu yang membuatnya pergi karena marah. Su Xiaomo, akhirnya tahu jalan pulang juga? Masuk sana. Nyonya tua, tuan muda, orang-orang dari keluarga Su sudah datang. Nenek, pasti Su Xiaomo sudah ditemukan. Cepat suruh mereka masuk. Aku ingin melihat sendiri seberapa buruk rupa Su Xiaomo ini. CEO Xiao, akhirnya saya menemukan putri saya. Dialah putri kandung saya, Su Xiaomo. Salam hormat kepada Nyonya tua. Salam hormat kepada CEO Xiao. Yan Chen, kamu yakin ini orang yang sedang kamu cari? Nenek, waktu itu aku tidak melihat jelas wajahnya, tapi aku sangat yakin. Orang yang kucari adalah nona besar dari keluarga Su. Dialah nona besar keluarga Su kami, Xiaomo. Kalau begitu sudah benar. Dialah orang yang selama ini kucari. CEO Xiao, soal pertunangan yang Anda bicarakan sebelumnya, saya tidak tahu apakah itu masih berlaku. Tidak apa-apa jika Anda berubah pikiran. Mengingat keadaan putri saya yang seperti ini, kami tidak berani berharap dia bisa menikah dengan keluarga terhormat. Karena aku sudah bilang akan menikahinya, aku tidak akan pernah menyesal. Haha, bagus. Tak disangka CEO Xiao sangat menjaga janji Anda. Saya sungguh sangat kagum. Oh iya, saya tidak tahu kapan CEO Xiao akan mengadakan pernikahan. Pihak keluarga Su kami ingin bisa mempersiapkannya lebih awal. 2 minggu lagi. Hahaha, Xiao Meng, kulitmu yang halus ini. Bekerja sebagai pelayan benar-benar sia-sia saja. Aku akan memberimu $5.000 sebulan. Bagaimana kalau kamu menjadi kekasih simpananku saja? Bos, tolong jangan begini. Jika kamu terus begini, aku tidak akan tinggal diam. Xiao Meng, apa yang kamu lakukan? Istriku, wanita ini menggodaku. Dia bilang pekerjaannya terlalu melelahkan, lalu ingin aku membiayai hidupnya. Aku menolak, tapi dia malah mengancamku dengan gunting. Kamu... Siapa yang coba kamu ancam dengan pisau? Aku tidak takut dengan gertakanmu. Beraninya kamu menggoda suamiku. Dasar tak tahu malu. Su Xiaomo, kalau bukan karena nenekmu yang melindungimu, sudah sejak dulu aku membuat perhitungan denganmu. Mulai besok, kamu harus pergi ke hotel untuk menjadi staf layanan logistik. Ingat, jangan pernah bilang kalau kamu adalah nona muda dari keluarga Su. Keluarga Su kami tidak ingin menanggung rasa malu ini. Ternyata, aku adalah Su Xiaomo yang selama ini dicari oleh Xiao Yan Chen. CEO Xiao ternyata menikahi wanita sejelek itu. Apakah dia punya ketertarikan aneh pada wanita buruk rupa? Kudengar wanita ini pernah membantu CEO Xiao. CEO Xiao menikahinya hanya untuk membalas budi. Kalau bukan karena pernikahan dengan keluarga-keluarga Xiao ini, aku bahkan tidak tahu ternyata keluarga-keluarga Su memiliki 2 orang putri. Putri tertua keluarga Su ini benar-benar sangat buruk rupa. Wajar saja jika keluarga Su menyembunyikan identitasnya. Suamiku, dengan perlindungan dari keluarga Xiao, nanti keluarga kita keluarga Su bisa berkuasa sesuka hati di lonceng adu. Aku benar-benar tidak menyangka, gadis itu, Su Xiaomo, ternyata bisa mendapatkan kasih sayang dari CEO Xiao seorang diri. Tapi Su Xiaomo yang ada di atas panggung itu palsu. Jika kita bilang dia asli, maka dia akan menjadi asli. Bahkan jika Su Xiaomo yang asli datang ke sini, apa yang bisa dia lakukan? Pengantin pria, apakah Anda bersedia menikahi Nona Su Xiaomo, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, baik dalam penyakit maupun bencana? Apakah Anda akan selalu mencintainya, menghormatinya, hingga maut memisahkan? Saya bersedia. Pengantin pria tidak bersedia.
Pengantin prianya tidak mau. Sangat mendebarkan. Ternyata ada wanita yang datang mengacaukan pernikahan. Siapa yang berani-beraninya mengganggu acara pernikahan keluarga Xiao? Kenapa Su Xiaomo bisa ada di sini? Jangan-jangan dia sudah ingat semuanya? Sayang, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membiarkan dia mengacaukan pernikahan ini. Kalau sampai dia dikenali oleh Xiao Yanchen, kita tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Jangan panik. Tenang saja. Xiao Yanchen belum tentu mau mendengarkannya. Kita lihat saja dulu. Xiao Meng, kamu pergi tanpa berpamitan, menghilang selama setengah bulan. Lalu sekarang mengacaukan pernikahanku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tuan, kamu tidak boleh menikah dengannya. Mengapa? Jika aku tidak menikahinya, memangnya aku harus menikahimu? Ya ampun, wanita itu berani mencium CEO Xiao. Padahal CEO Xiao dikenal sangat menjaga jarak dari wanita, tapi ternyata dia tidak mengusirnya. Wajah pengantin wanitanya langsung memucat karena marah. Tuan, wanita ini sama sekali bukan Su Xiaomo. Dia palsu. Apa katamu? Dia bukan Su Xiaomo? Benar. Bukan dia orangnya. CEO Xiao, jangan dengarkan omong kosong Xiameng. Dia anakku sendiri. Mana mungkin aku tidak mengenalinya? Keluarga Su kami yang akan menikah denganmu, benar-benar nyata. Nona besar keluarga Su, yakni Su Xiaomo. Yanchen, aku benar-benar Xiaomo. Tapi wanita ini, memangnya dia siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang pasti kamu bukan Su Xiaomo. Wanita yang ingin paman nikahi adalah Su Xiaomo, bukan kamu. Atas dasar apa kamu bilang aku bukan Su Xiaomo? Karena aku bisa mengungkap wajah aslimu. Sayang, cepat hentikan dia. Jika sampai CEO Xiao tahu bahwa kita sudah membohonginya, maka keluarga Su akan hancur. Takut apa? Aku adalah kepala keluarga Su. Siapapun yang kukatakan sebagai putriku, maka dialah putriku. Xiameng, katamu kamu punya bukti bahwa wanita ini bukan Su Xiaomo. Lalu mana buktinya? Paman, bukankah keluarga Su pernah mengatakannya padamu bahwa di wajah nona muda keluarga Su terdapat sebuah tanda lahir yang buruk? Benar. Di wajahku memang ada tanda lahir, apa kamu buta tidak bisa melihatnya? Xiamen, kurasa kamu ingin memiliki CEO Xiao sampai jadi gila ya? Tapi sangat disayangkan, CEO Xiao itu sama sekali tidak mencintaimu. Pengawal, cepat usir wanita pengacau di atas panggung ini. Jika waktu keberuntungan pernikahan terganggu, awas kalian semua. Tunggu sebentar. Xiameng, apa yang kamu siramkan ke wajahnya? Wanita ini sungguh sangat kejam. Dia tidak mungkin menyiramkan cairan beracun kan? Habislah. Wajah nona besar keluarga Su akan hancur. Pernikahan ini sepertinya tidak bisa dilanjutkan lagi. Xiameng, kamu berani menghina putriku di depan mata semua orang. Sepertinya, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu akan terus meremehkanku, ya? Kalian tenang saja, hal yang melanggar hukum dan kriminal tidak akan pernah kulakukan. Yang aku siramkan ke wajahnya adalah cairan pembersih riasan. Nona besar keluarga Su memiliki tanda lahir yang buruk di wajahnya sejak dia lahir, sedangkan tanda lahir si penipu ini hanyalah sebuah lukisan. Paman, jika Anda tidak percaya, Anda boleh memeriksa sendiri. Apakah tanda lahir di wajahnya masih ada atau tidak? Pengawal! Tangkap semua orang dari keluarga Su, termasuk penipu yang mengaku sebagai nona besar keluarga Su ini. CEO Xiao, ampun tuan, saya tidak bersalah. Semua ini adalah... CEO Xiao, putriku memang tidak punya tanda lahir sejak awal. CEO Xiao, saat putriku Xiaomo lahir, seorang guru besar telah meramal nasibnya. Katanya dia akan menghadapi malapetaka dalam hidupnya. Dia harus berpura-pura buruk rupa, agar bisa terhindar darinya. Jadi, selama ini kami selalu menyuruhnya berpura-pura buruk rupa. Untuk menghindari nasib buruk itu, guru besar juga bilang, pernikahan juga bisa menangkal malapetaka itu. Ya, benar sekali. CEO Xiao, apa yang istri saya katakan itu benar. Awalnya kami ingin memberitahu kenyataannya setelah pernikahan selesai, tapi tidak disangka ada orang jahat yang menghasut. Benar-benar menjengkelkan. Paman, aku tidak berbohong. Xiameng, bagaimana bisa aku mempercayaimu? Apa menurutmu kamu lebih mengerti keluarga Su daripada mereka sendiri? Aku... CEO Xiao, Xiameng jelas-jelas kesini hanya untuk mengacau. Segera usir dia dari sini. Tidak baik jika kita melewatkan waktu keberuntungan untuk pernikahan ini. Pengawal, bawa Xiameng keluar dari sini. Jangan biarkan dia masuk ke aula pernikahan lagi. Paman, apa yang kukatakan itu jujur? Kumohon, percayalah padaku.
Aku dengar hari ini adalah pesta pernikahan cucuku Su Xiaomo. Jadi, aku sebagai orang tua ini datang tanpa diundang. Ibu, Anda, bukannya Anda ada di desa, kesehatan Anda sedang kurang baik, jadi kami tidak memberitahu Anda. Kapan aku pernah mengatakan kesehatanku tidak baik? Dasar anak tak berbakti, beraninya menyumpahiku. Ibu, Anda selama ini tinggal di desa, tidak suka suasana kota, makanya kami tidak memberitahukan arah kedatangan Anda. Masih saja mencari alasan? Aku rasa kalian sama sekali tidak menghormatiku. Bawakan kemari hadiah pernikahan yang aku siapkan untuk Xiaomo. Cepat pikirkan caranya, ibumu pasti langsung tahu kalau Xiaomo ini palsu. Aduh, tidak apa-apa. Ibuku akan melihat situasi dan kondisi. Saat seperti ini dia tidak akan membongkar rahasia kita. Seandainya sampai terbongkar, keluarga Su kita akan benar-benar hancur. Kamu siapa? Kamu bukan Xiaomo? Bukannya pengantin wanitanya? Seharusnya Xiaomo? Nyonya Tua Su, maksudmu, dia bukan Xiaomo? Dia? Tentu saja dia bukan Xiaomo. Bagaimana rupa Xiaomo yang sebenarnya? Masa aku tidak mengenalinya? Sukai, berani sekali kamu ya. Berani-beraninya kamu menggunakan penipu untuk menggantikan Xiaomo. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Pengawal, tangkap Sukai dan istrinya. Sekarang juga. CEO Xiao, ibu mertuaku sedang pikun, tolong jangan percaya dengan kata-katanya. Lepaskan aku. Habis sudah. Habis kita. Benar-benar habis. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Gaun pengantin emas? Kudengar gaun pengantin emas ini sangat sulit ditenun. Tahun lalu, saat orang terkaya di negeri utara menikahkan putrinya, bahkan tidak berhasil mendapatkannya. Xiaomo? Dialah Xiaomo yang asli? Nyonya besar, apakah Anda yakin bahwa dia adalah putri sulung keluarga Su Xiaomo? Aku yakin. Selama 20 tahun terakhir, keluarga Su menindasku, menghinaku, dan menganggapku sebagai aib. Sekarang setelah aku memiliki identitas baru, aku sama sekali tidak ingin terlibat lagi dengan keluarga Su. Nyonya Tua Su, aku bukan Su Xiaomo. Anda salah mengenali orang. Ternyata kamu adalah Xiaomo. Nyonya Tua Su, namaku adalah Xiameng. Oh, Xiameng? Nama yang sangat indah. Ternyata aku salah mengenali orang. Asalkan kamu hidup bahagia, itu lebih penting dari apapun. Nenek, maafkan aku. Aku hanya bisa memulai hidup baru jika aku lepas dari keluarga Su. Xiameng, apa kamu benar-benar tega melihat keluarga Su tertimpa musibah? Nenek sudah sangat tua. Apa kamu benar-benar tega melihat nenek menjadi sesedih ini? Paman, keluarga Su memang bersalah dan tidak bisa dimaafkan. Tapi, aku mohon lepaskanlah keluarga Su. Karena Nyonya Tua Su dia pernah berbuat baik padaku. CEO Xiao, aku salah orang. Cucuku Xiaomo sudah tiada. Karena aku terlalu berduka, makanya aku salah mengira Xiaomeng sebagai Xiaomo. Xiaomeng adalah gadis yang baik. Aku harap ke depannya kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Nyonya Tua, Anda bilang Xiaomo sudah tiada? Benar. Xiaomo sudah tiada. Paman, jangan marah lagi ya. Tidak ada gunanya kalau Anda sampai jatuh sakit karena marah-marah. Xiameng, bagaimana kamu tahu kalau Su Xiaomo di pernikahan hari ini adalah palsu? Karena aku adalah Su Xiaomo yang sebenarnya. Wanita yang bernama Su Xiaomo itu, aku mengenalnya. Jadi begitu rupanya. Ini kelalaianku. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa keluarga Su berani membohongiku. Tunggu sebentar. Apa ingatanmu sudah pulih? Lalu siapa namamu sebelumnya? Mengapa aku tidak bisa menemukan datamu? Sebanyak apapun aku mencarinya. Aku tidak memiliki orang tua. Dan aku hanyalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh penduduk desa. Aduh, Paman. Aku tidak ingin membahas masa lalu lagi. Lalu kemana saja kamu selama setengah bulan ini? Apa kamu tahu kalau aku mengirim orang untuk mencarimu kemana-mana? Gara-gara itu, nenek sangat marah kepadaku. Bahkan dia sampai tidak mau datang ke pernikahanku. Paman, lepaskan aku. Kamu membuatku kesakitan. Sekarang, ikut aku pulang ke rumah. Jelaskan semuanya kepada nenek. Baik, aku akan pulang bersamamu. Selama nenek tidak keberatan denganku, maka aku akan terus tinggal di rumahmu.
Kamu pikir rumahku bisa kamu datangi semuamu, dan kamu tinggalkan sesukamu? Lalu kamu mau bagaimana? Kalau aku datang ke rumahmu, bukankah seharusnya kamu mengajakku makan malam? Setelah makan malam nanti, hari pasti sudah gelap, lalu kita bisa. Cukup. Masuk ke mobil. Astaga. Xiaomeng, kamu sudah kembali. Lihat dirimu ini. Pergi selama setengah bulan. Kamu tidak tahu betapa khawatirnya aku. Nenek, maafkan aku. Seharusnya aku tidak pergi tanpa pamit. Asalkan mau mengakui kesalahan, kamu tetap anak yang baik. Kenapa kamu pulang juga? Pernikahannya sudah selesai? Di mana istrimu? Sekarang Xiaomeng sudah kembali. Kamu dan istrimu itu pindah saja dan tinggal di luar. Nenek, pernikahan paman sudah aku batalkan. Hah? Kamu hebat sekali. Hal yang tidak bisa aku lakukan, malah berhasil kamu lakukan. Nenek, apa nenek akan membiarkan Xiaomeng tetap tinggal di rumah kita? Memangnya kenapa? Apa kamu tidak setuju? Tidak, aku tidak keberatan. Sayang, ibumu hari ini benar-benar keterlaluan. Bukannya membantu kita, dia malah hampir mencelakai kita. Ibu memang sudah pikun. Untung saja Xiaomo membantu memohon untuk kita. Gadis sialan Su Xiaomo itu pasti sudah pulih ingatannya. Makanya dia sengaja tidak mengakui kita dan ingin memutuskan hubungan dengan kita. Siapa suruh kamu menyiksanya dulu? Seolah-olah kamu bersikap baik padanya saja. Kalau bukan karena sekarang dia mendekati keluarga Xiao, kamu tidak akan sudi meliriknya sedikit pun. Aduh, ayah, ibu, berhentilah bertengkar. Tanda lahir di wajah Su Xiaomo sudah menghilang. Dia sekarang terlihat seperti wanita penggoda yang membuat Xiao Yanchen bertekuk lutut padanya. Haruskah kita hanya diam saja melihatnya, tiba-tiba menjadi orang kaya? Aku tidak rela. Kita sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Sekaranglah waktunya dia membalas budi kita. Atas dasar apa dia bisa seenaknya memutuskan hubungan dengan kita? Dia sekarang punya Xiao Yanchen sebagai sandaran. Kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yah, apakah ayah melupakan nenek? Su Xiaomo dibesarkan oleh nenek. Nenek adalah kelemahannya. Selama kita mengancamnya lewat nenek, apa kita masih perlu takut dia tidak akan menurut? Xiaoli benar? Sayang, kali ini kita harus memerasnya habis-habisan. Sebelum ibumu tiada nanti, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Paman, apa yang bisa saya bantu? Bisakah kamu membuat kopi? Paman, ada apa denganmu? Apa penyakitmu bertambah parah? Apa perlu aku menelepon polisi? Apa yang sedang kamu bicarakan? Di dalam kopiku ini, berapa banyak gula yang kamu masukkan? Apa kamu mau menghabisiku dengan rasa manis ini? Bukankah lebih enak kalau manis? Kamu membuatkan kopi untukku, tapi memakai seleramu sendiri. Buatkan aku secangkir lagi, tanpa susu dan tanpa gula. CEO, Su Xiaomo mungkin sudah benar-benar tiada. Orang-orang yang aku utus menemukan batu nisannya di kampung halamannya. Aku mengerti. Mengenai Xiameng, aku masih belum menemukan petunjuk tentangnya. Tidak perlu diperiksa lagi. Dia mengatakannya sendiri padaku kemarin, bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh belas kasihan orang banyak. Baiklah. Silakan keluar. Hei Xiameng, ini hari pertama kamu bekerja. Apa kamu sudah terbiasa? Lumayan kok. Lagi pula bekerja di mana saja kan sama saja. Mentalitasmu cukup bagus juga. Omong-omong, apa pekerjaanmu sebelumnya? Dulu aku juga bekerja melayani minuman. Kamu sekarang sedang berada di Xiao Group melayani CEO? Tentu saja maknanya sangat berbeda. Siapa yang tidak tahu, tunjangan dan fasilitas di Xiao Group adalah yang paling papan atas di seluruh negeri. Asisten Zhang, coba katakan, jika suatu hari CEO tiada, apakah kita masih bisa terus bekerja di sini? Aduh, apa yang sedang kamu bicarakan? CEO masih sangat muda, dia tidak akan tiada dalam waktu dekat. Asisten Zhang, jangan pernah tertipu oleh penampilan luar CEO yang tampak sangat kuat. Dia yang sekarang sebenarnya sudah sangat lemah dan sudah memasuki masa-masa terakhirnya. Xiameng, kamu jangan sembarang bicara ya. Aku tidak kuat jika kamu menakutiku seperti ini. Kemari kamu. Aduh, pelan-pelan sedikit. Xiameng, kamu baru saja bilang hidup CEO sedang dalam hitungan mundur. Apa maksudnya? Tentang penyakit parah stadium akhir yang dideritanya. Apa dia belum pernah memberitahu kalian? Stadium akhir? Aku sungguh tidak tahu. Saat pemeriksaan kesehatan akhir tahun, semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba masuk stadium akhir? Aku juga tidak sengaja mendengarnya saat dia sedang menelpon. Begitulah aku baru tahu. Mungkin dia takut semua orang akan bersedih, makanya dia sengaja merahasiakannya. Lalu kenapa kamu masih memberinya kopi? Ganti dengan susu? Aku hanya ingin sebelum waktunya tiba, aku bisa menuruti kemauannya sebanyak mungkin. Masuk akal juga ucapanmu.
Lagi pula stadium akhir biasanya sulit disembuhkan, kalau begitu berikan saja padanya. Asisten Zhang, sebenarnya beberapa waktu lalu aku juga sesedih dirimu. Aku ingin menangis setiap melihatnya. Tapi sekarang aku sudah bisa menerimanya. Lalu bagaimana kamu bisa mengatasinya? Pikirkan saja. Meskipun dia akan tiada lebih dulu daripada kita, tapi dia memiliki lebih banyak hal daripada kita. Aku rasa andai pun dia tiada sekarang, seharusnya tidak akan ada penyesalan lagi. Aku akan ke toilet dulu untuk menenangkan diri. Kenapa menangis? Zhang Yuan, CO. kenapa menangis? Apakah perusahaan ini akan bangkrut? Ataukah kalian telah melakukan kesalahan padaku? CO, kami semua sudah tahu. Tahu tentang apa? Tentang penyakit Anda. Ciao, meskipun Anda akan meninggalkan kami, tetapi Anda akan selalu hidup di hati kami. CEO, setelah Anda tiada nanti, kami akan mencetak foto Anda, memasangnya di dinding, dan mendoakan kenangan Anda setiap hari. Kenangan? CEO, saya sudah menghubungi biksu terhormat untuk memastikan jiwa Anda tenang di surga nanti. Kalian semua. CEO, apa penyakit Anda kambuh lagi? CEO, kambuh? Cepat panggil ambulans. Cepat. CEO, apa ada yang terasa sakit? CEO, bagaimana perasaan Anda sekarang? Anda baik-baik saja kan, CEO? Cukup! Siapa yang memberi kalian keberanian untuk mengutukku? Jika kalian sudah bosan hidup, katakan saja. Aku akan mengirim kalian ke neraka sekarang juga. Saya mengerti. CEO, apa Anda merasa khawatir? Jika berita tentang penyakit Anda tersebar, harga saham perusahaan akan anjlok? Tenang saja. Di sini semuanya orang kepercayaan Anda, kami tidak akan membocorkan rahasia bahwa Anda akan tiada. Kalau begitu, terima kasih banyak. Theo, Anda. CEO, Anda kan sudah sakit parah, tapi kenapa tenaga Anda masih sekuat ini? Siapa yang memberitahu kalian kalau aku akan tiada? Aku akan membuat orang yang menyebar rumor itu mendapat balasan yang sangat setimpal. Hashim, siapa yang membicarakanku? Xiameng, Paman, kamu ingin makan apa siang ini? Aku akan membelikannya untukmu. tidak perlu dibeli. Siang ini, aku ingin menghabisimu. Paman, kamu tidak akan berpikir untuk melakukan itu di kantor kan? Ini tidak benar. Jika orang lain melihatnya, reputasi hebatmu akan hancur selamanya. Aku bahkan akan segera tiada. Kenapa aku harus peduli soal itu? Xiameng, menuju ke alam sana sendirian sangat sepi. Jadi aku memutuskan untuk membawamu pergi bersamaku. Paman, apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tidak ingin ikut bersamamu. Tenang saja. Setelah kamu tiada nanti, kamu tidak akan merasakan apa-apa lagi. Kamu tidak akan merasa kesepian lagi. Xiameng, mari sini, mendekatlah. Aku benar-benar harus mengguncang kepalamu. Pasti ada suara air di dalamnya. Paman, jika ingin menghina, hina saja. Mengapa kamu harus berputar-putar seperti itu? Hari pertama kerja, kamu sudah menyebar rumor di perusahaan bahwa aku akan tiada. Apa kamu begitu berharap aku tiada? Aku tidak menyebarkan rumor tentangmu, kamu. Kamu kan menderita kanker stadium akhir. Bukankah itu berarti kamu sudah akan tiada? Dari mana kamu dengar aku menderita kanker stadium akhir? Jika hari ini kamu tidak bisa memberiku alasan yang jelas, jangan harap bisa melangkah keluar dari kantorku. Di depan pintu kantormu loh. Aku mendengarnya saat mengantar makanan terakhir kali. Bukan aku yang menderita kanker stadium akhir, tapi nenekku. Hah? Ekspresi apa itu? Aku tidak akan tiada. Apa kamu kecewa? Bukan begitu. Aku tidak ingin nenek tiada. Tuan muda, penyakit Nyonya besar kambuh lagi. Beliau bersikeras tidak mau pergi ke rumah sakit. Anda segeralah pulang. Kalau tidak, saya takut beliau tidak akan bertahan lama. Baiklah, aku akan segera pulang sekarang. Apa yang terjadi? Penyakit nenek kambuh. Aku harus pulang untuk membujuknya. Aku ikut denganmu. Sebenarnya nenek sakit apa? Terakhir kali aku bertemu, beliau masih baik-baik saja. Beberapa tahun lalu beliau pergi ke gunung untuk berdoa. Tapi setelah turun gunung beliau terkena penyakit aneh. Awalnya saat diperiksa di rumah sakit, disangka itu kanker stadium akhir. Tapi kemudian dokter bilang, itu adalah penyakit yang sangat langka. Beliau menjadi sangat pesimis setelah mendengarnya, dan mulai menolak untuk diobati. Oh, begitu. Xiaomeng, nenek paling sayang padamu. Ikutlah aku pulang. Tolong bujuk nenek. Kondisinya ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Ya. Aduh, sakit sekali. Aduh. CEO Xiao, akhirnya Anda sampai juga. Nyonya besar menolak ke rumah sakit, saya sudah memberinya obat pereda nyeri, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Saya benar-benar sudah kehabisan akal. Yan Chen, aku sama sekali tidak percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitku. Mereka hanya ingin menjadikanku kelinci percobaan. Aku tidak akan pernah pergi ke rumah sakit untuk disiksa oleh mereka. CEO Xiao, bagaimana kalau kita berikan penenang kepada nenek, lalu kita membawanya ke rumah sakit? Kenapa Anda bersikap seperti ini? Pantas saja nenek tidak mau mempercayai Anda. Siapa kamu? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas saya tidak akan membiarkan Anda menyuntikkan penenang kepada nenek. Gadis kecil ini sok tahu sekali, jangan buang-buang waktu di sini. Paman,
Mungkin saya bisa menyembuhkan penyakit nenek. Besar sekali omongmu. Penyakit aneh nenek ini, bahkan dokter ternama dunia pun tidak bisa menyembuhkannya, tapi kamu bilang bisa. Pakai apa kamu menyembuhkannya? Pakai mulutmu? Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Nyonya besar memiliki tubuh yang sangat berharga. Memangnya bisa disentuh oleh gadis kotor sepertimu? Kamu tidak berhak mengobati nyonya besar. Paman, saya pernah melihat penyakit nenek ini sebelumnya. Biarkan saya mencoba. Bagaimana kalau ternyata bisa sembuh? Kamu bahkan bukan seorang dokter, tapi berani mengobati orang. Tahukah kamu kalau ini melanggar hukum? Seandainya nyonya besar sampai tiada karena perbuatanmu, bisakah kamu menanggung akibatnya? Lalu apakah Anda bisa menjamin 100% berhasil menyembuhkan nyonya besar? CEO Xiao, Anda harus mempertimbangkannya baik-baik. Gadis sialan ini. Dia tidak tahu apa-apa soal ilmu medis. Jika Anda membiarkannya mengobati nyonya besar, akibatnya akan sangat fatal. Xiao Meng, aku sangat menghargai niat baikmu. Tapi penyakit nenekku, biarlah ditangani oleh dokter profesional saja. Aku ingin Xiao Meng yang mengobatiku. Nenek, tapi Xiao Meng, dia bukan seorang dokter. Benar sekali, nyonya tua. Anda jangan sampai gegabah. Gadis ini tidak tahu apa-apa. Jika dibiarkan bertindak semaunya, itu bisa sangat berbahaya. Yan Chen, aku percaya pada Xiao Meng jika terjadi sesuatu. Aku yang akan menanggungnya sendiri. Aduh, sakit sekali. Paman, izinkan aku mencobanya. Baiklah, kalau begitu cobalah. Baik, aku akan pergi merebus obat. CEO Xiao, bagaimana bisa Anda menyetujui permintaan wanita itu? Apakah Anda tidak merasa takut? Biarkan saja dia mencobanya. Nenekku sekarang sedang sangat kesakitan, dan Anda pun tidak punya solusinya, kan? Obat macam apa ini? Apakah Anda yakin nyonya tua akan sembuh setelah meminum obat ini? Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Benar-benar tindakan yang sia-sia? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh ratusan dokter kami, apa mungkin bisa disembuhkan oleh gadis sepertimu? Oh, Nenek. Xiao Meng, kamu sungguh hebat. Kondisi nenekku tampaknya sudah stabil. Sepertinya dokter-dokter sebelumnya hanyalah sampah tidak berguna. Paman, bukan aku yang hebat, tapi obatnya yang hebat. Nenek, ada apa denganmu? Nenek, dokter cepat periksa dia. Nyonya tua sudah tidak bernapas. Dasar kamu wanita liar. Obat apa yang kamu berikan pada nyonya tua? Kamu telah meracuni nyonya tua hingga tiada. Aku memberikannya rumput patah tulang. Rumput patah tulang? Itu adalah rumput beracun yang paling terkenal. Beraninya kamu memberi nyonya tua racun. Rumput patah tulang memang racun, tapi itu juga bisa menjadi penawar. Kamu sudah membuat nyonya tua tiada dengan racunmu, dan kamu masih saja berdalih. Xiao Meng, bukankah kamu bilang tidak akan membuat nenekku celaka? Sebaiknya beri aku alasan yang masuk akal. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Paman, tenanglah dulu, biarkan aku memeriksa nenek untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dasar kamu pelaku yang mencelakai nyonya tua, jangan harap kamu bisa mendekatinya lagi. CEO Xiao, mari kita lapor polisi. Dia sudah membuat nyonya tua tiada, dia harus membayar semua ini dengan nyawanya. Paman, aku mohon padamu, biarkan aku memeriksa nenek. Aku tidak percaya nenek benar-benar sudah tiada. Nenek, Anda baik-baik saja? Xiao Meng, aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih, haha. Nenek, syukurlah kalau Anda tidak apa-apa. CEO Xiao, mari kita bawa nyonya tua ke rumah sakit untuk diperiksa. Nenek, bagaimana kalau aku membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Boleh saja kalau untuk pemeriksaan fisik, tapi aku ingin Xiao Meng yang menemaniku. Baik, Nenek. Aku akan menemani Anda memeriksakan diri. Luar biasa. Seluruh hasil indikator nyonya tua, semuanya sudah kembali ke tingkat yang normal. Penyakit nenek sudah sembuh? Benar sekali. Nona Xia, saya minta maaf. Tadi nada bicara saya sedikit terlalu tinggi kepada Anda. Tidak apa-apa, asalkan nenek bisa kembali sehat. Sedikit kesalahpahaman bagiku bukanlah masalah. Xiao Meng, aku minta maaf karena sudah membuatmu merasa bersalah. Tidak apa-apa, Paman. Kamu juga tidak perlu meminta maaf kepadaku. Dulu aku mengira kamu menderita penyakit yang mematikan, sampai membuat kekacauan besar di perusahaan. Jadi kita anggap saja masalah kita sudah selesai. Jangan bicara begitu. Kamu telah menyelamatkan nenekku, keluarga-keluarga Xiao kami berutang budi padamu mulai sekarang. Kamu adalah pahlawan besar bagi keluarga Xiao. Yan Chen benar. Xiao Meng, mulai sekarang, kamu adalah orang yang sangat berjasa bagi keluarga Xiao kebaikanmu ini. Tidak bisa nenek balas dengan kata-kata. Bagaimana kalau membiarkan cucuku membalasnya dengan menikahimu? Nenek, aku dan Tuan Paman bukankah kita belum terlalu akrab? Kalian berdua sudah pernah tidur bersama. Masa masih dibilang tidak akrab? Dulu, saat aku menikah dengan kakek Yan Chen, bahkan kami tidak pernah saling bertatap muka. Nenek, bagaimana kalau kita pulang dulu saja?
Urusan pernikahan tidak perlu terburu-buru. Kamu memang tidak buru-buru, tapi aku yang tidak sabar. Beri aku kepastian waktu. Jika tidak, hatiku tidak akan tenang. Tahun depan. Hahaha. Yanchen, kamu masih bilang tidak buru-buru. Besok kamu ingin pergi mendaftarkan pernikahan dengan Xiaomeng. Aku rasa sebenarnya kamulah yang paling tidak sabar. Aduh nenek, bagaimana kalau kita pulang sekarang? Aku belum makan siang tadi. Perutku lapar sekali. Kamu pergi makan saja berdua dengan Yanchen. Biar perawat mengantarku pulang ke rumah. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentangku. Xiaomeng? Ya. Tahun depan. Kapan rencananya kamu ingin menikah? Aku tidak tahu. Semuanya terserah padamu saja. Lalu, bagaimana kalau besok? Hah? Aku takut nenek terus kepikiran. Jadi aku ingin segera meresmikan hal ini. Baiklah, kalau begitu besok saja. Ini panggilan dari asisten Zhang. Xiaomeng, CEO bilang dia ingin menghabisimu tanpa ampun. Apakah kamu saat ini masih selamat? Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak, tapi besok kamu akan tamat. Paman, apa kamu ingin menghancurkanku sepenuhnya? Hari itu, saat mengatakannya di kantor, aku tidak tahu kalau kalimat itu kamu yang mengucapkannya. Tidak apa-apa. Tapi aku selalu merasa ini agak aneh, sikapmu. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sakit parah. Aku selalu melakukan pemeriksaan medis di kantor setiap tahun. Tubuhku sehat sekali. Benarkah? Nenek bilang padaku, lambungmu selalu bermasalah. Bahkan beberapa tahun lalu pernah masuk rumah sakit karena itu. Apalagi yang dia katakan? Tidak ada hal lain kok. Dia hanya bilang padaku, saat kecil kamu menyukai seorang gadis, lalu gadis itu berakhir bersama teman baikmu sendiri. Setelah mengetahuinya, kamu sangat sedih, hingga menangis semalaman. Kenapa dia menceritakan semuanya padamu? Kemana perginya harga diriku? Selain itu tidak ada yang lain lagi. Tapi dia memperlihatkan album foto keluarga kalian. Di dalamnya, banyak sekali fotomu saat kecil yang masih memakai celana terbuka, lucu sekali. Nenek, kau tidak hanya merusak citra luarku, tapi kau juga membuka rahasiaku yang paling dalam. Aku mau ke toilet sebentar. Ya, silakan. Tidak disangka, Paman juga bisa malu. Bukankah itu Su Xiaomo? Ayo kita lihat ke sana. Su Xiaomo, jangan pikir karena tanda lahir di wajahmu sudah hilang, kami tidak bisa mengenalimu lagi. Sekalipun rupamu berubah drastis, kami tetap mengenalmu. Kalian mau apa? Sekarang kamu sudah mendapatkan Xiao Yanchen, jadi kamu ingin mencampakkan kami? Kamu pikir di dunia ini, ada hal yang semudah itu? Kapan ibu pernah menganggapku sebagai putri ibu? Kalau bukan karena nenek, ibu pasti sudah menghabisiku sejak lama kan? Bukankah sekarang kamu masih ada? Selama kamu masih bernapas, kamu tetap bagian dari keluarga-keluarga Su. Kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami? Boleh saja. Tapi bayarlah uang kompensasi. Berapa yang ibu mau? Mengapa Anda ada di sini? CEO Xiao. Saya dan Suli sedang menemui teman di sini, kebetulan berpapasan dengan Xiameng, jadi kami datang untuk menyapa. Dia tidak akrab dengan kalian. Nanti jika bertemu lagi, tidak perlu repot-repot menyapa. Baiklah, CEO Xiao. Apakah Anda dan Xiameng akan segera menikah? Itu bukan urusanmu. Memang benar. Aku akan segera menikah dengan Xiameng. Namun, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga-keluarga Su. Kalau begitu, saya ucapkan selamat atas pernikahan kalian. Ada apa? Kamu terlihat sedikit tidak senang. Apakah mereka mengatakan sesuatu yang buruk padamu? Sebenarnya aku dan nona muda keluarga Su. Paman, hal yang sudah berlalu. Tidak ingin aku bahas lagi. Keluarga-keluarga Su, aku juga tidak peduli lagi pada mereka. Yang lebih kupedulikan adalah kehidupan masa depan kita berdua. Baiklah. Kamu tenang saja. Kedepannya, aku akan melindungimu dengan baik dan tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Paman. Ya? Aku ingin minum alkohol. Minum? Kenapa ingin minum? Hei, bukannya kamu tidak bisa minum? Aduh, aku hanya tiba-tiba ingin minum sedikit hari ini. Lagi pula, seandainya aku mabuk, kamu juga akan mengantarku pulang, benar kan? Baiklah. Pelayan, tolong sebotol alkohol. Paman, ini adalah kedua kalinya aku minum seumur hidupku. Rasanya cukup menyenangkan.
Siapa yang minum dengan cara seperti itu? Apa kamu tidak takut tersedak? Cuma begini, rasanya hampir sama seperti minum air putih. Paman, aku beritahu kamu. Aku punya banyak rahasia. Kamu mau dengar? Mau. Tunggu sampai kita naik mobil baru ceritakan. Xiao Meng, kamu bilang tadi punya banyak rahasia. Memangnya rahasia apa? Paman, sebenarnya, dulu penampilanku sangat buruk rupa. Kalau kamu melihatnya, kamu pasti tidak akan menyukaiku. Tidak kusangka bahwa wajah secantik ini adalah hasil dari operasi plastik. Paman, sebenarnya, aku masih memiliki sebuah rahasia lain. Jika kamu mengetahuinya, kamu pasti akan sangat terkejut. Rahasia apa? Sebenarnya, namaku bukan Xiao Meng. Aku masih punya identitas yang lain. Apa identitas lainnya itu? Coba lihat ini satu atau dua. Paman, kepalaku benar-benar pusing sekali. Ceo, identitas asli Nona Xia, mungkinkah dia seorang buronan? 2 hari yang lalu aku melihat berita, katanya ada seorang narapidana wanita yang berganti nama dan identitas, lalu menikah lagi dan punya anak. Namun, pada akhirnya tetap ditangkap oleh polisi. Jangan bicara sembarangan. Mana mungkin Xiao Meng pernah operasi plastik dan punya 2 identitas? Mungkinkah dia benar-benar seorang buronan? Paman, kenapa kita berdua bisa tidur bersama? Apa kamu tidak ingat kejadian tadi malam? Tunggu dulu. Aku hanya ingat kalau aku mabuk. Benar, setelah kamu mabuk, aku menggendongmu pulang. Sepanjang malam, kamu bahkan muntah 2 kali. Aku tidur bersamamu, hanya untuk menjagamu dengan lebih baik. Paman, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan minum alkohol lagi. Ayo kita pergi sarapan. Baiklah. Yan Chen, aku dengar kemarin malam, polisi datang ke rumah kita. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah? Sebenarnya, itu. Aku dan tunanganku akan segera menikah. Tapi aku mencurigai ada masalah dengan identitasnya. Saya harap Anda semua bisa membantu saya menyelidiki identitasnya. Untuk melihat apakah dia adalah seorang buronan. Baiklah, apakah sekarang bisa kami mengambil sidik jarinya? Tentu, sangat bisa. Tuan Xiao, setelah hasil perbandingannya keluar, kami akan segera mengabari Anda. Baik, terima kasih atas bantuannya. Tuan Xiao, setelah pemeriksaan di pangkalan data, tunangan Anda bukanlah buronan di negara kita. Oh, terima kasih ya. Paman, nenek sedang bertanya padamu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Xiao Meng, kedatangan polisi semalam adalah untuk mengambil sidik jarimu. Kenapa harus mengambil sidik jariku? Xiao Meng, maafkan aku. Semalam aku. Yan Chen, ini agar jika kamu tersesat nanti, sidik jarimu sudah terdaftar di sistem. Jadi kalau kamu tersesat, polisi bisa membantumu kembali. Jadi begitu ceritanya. Tapi, meskipun begitu, kenapa harus menyuruh orang datang tengah malam begini untuk mengambil sidik jari? Itu kan sangat merepotkan mereka. Tidak merepotkan kok. Ayo cepat makan. Setelah sarapan, kita berdua akan pergi mendaftarkan pernikahan. Baiklah. Paman, aku ke samping sebentar untuk menerima telepon. Tunggu aku di sini sebentar ya. Iya. Su Xiaomo, aku sudah berdiskusi dengan ayahmu kemarin. Boleh saja jika kamu ingin memutus hubungan dengan kami, tapi kamu harus membantu kami mendapatkan sebuah proyek dari Xiao Yanchen. Proyek apa yang kalian mau? Proyek City One, kamu tahu kan? Ayahmu menginginkan proyek ini. Asalkan kamu bisa membujuk Xiao Yanchen untuk memberikan proyek ini kepada kami tidak akan mengganggumu lagi. Proyek City One. Aku tahu proyek itu. Anggaran proyek itu $1 miliar. Kalian sama sekali tidak punya kemampuan untuk menangani proyek sebesar itu. Aku tidak akan mungkin menyetujui permintaan kalian ini. Su Xiaomo,
Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, aku sedang memberitahumu. Jika kamu tidak setuju, seumur hidupmu jangan harap bisa melihat orang tua itu lagi. Apa yang kalian lakukan pada nenek? Jika kamu menurut pada kami, aku tentu tidak akan menyakitinya. Tetapi jika kamu menolak mendengarkan kami, aku tidak bisa menjamin keselamatannya. Kalian sudah gila. Kalian melakukan ini, apakah ayah tahu? Karena aku berani melakukannya, tentu saja ayahmu sudah tahu. Su Xiaomo, kamu akan segera menikah dengan keluarga kaya, tapi kamu sama sekali tidak mau membalas budi pada kami. Ini hanya membuktikan bahwa orang tua itu tidak mendidik dengan baik. Diam kamu. Kalian sungguh menjijikkan. Xiaomeng, ada apa? Siapa yang menelpon? Paman, setelah aku pikirkan, sepertinya mendaftarkan pernikahan kita sekarang terlalu terburu-buru. Kita belum cukup mengenal satu sama lain. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku tidak bisa mendaftarkan pernikahan denganmu. Maafkan aku, sudah membuatmu datang jauh-jauh ke sini dengan sia-sia. Xiaomeng, tadi saat keluar semuanya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba kamu berubah pikiran? Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Hanya saja, kesadaranku sudah pulih dan merasa status sosial kita terlalu jauh berbeda. Meskipun kita menikah sekarang, akhirnya kita akan berpisah juga. Tapi aku tidak keberatan dengan statusmu. Tapi aku yang keberatan. Paman, Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Berhenti. Xiaomeng, jika kamu berani pergi hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Si pembawa sial Su Xiaomo itu, beraninya dia putus dengan Xiao Yanchen. Ibu, karena sekarang dia sudah putus, dia tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Bukankah itu bagus? Bagus apanya? Awalnya aku berencana mendapatkan proyek senilai $1 miliar darinya, sekarang semuanya sudah sirna, percuma saja aku membesarkannya. Aduh ibu, dia sekarang sudah putus dengan Xiao Yanchen. Jadi kedepannya bagaimanapun kita ingin menghadapinya, kita bisa melakukannya dengan bebas. Bahkan jika ibu membuangnya, sama sekali tidak perlu merasa khawatir. Kamu benar juga. Dia sekarang sangat cantik, pasti banyak orang kaya yang menginginkannya. Saat itu tiba, aku akan meminta mas kawin yang banyak, dan itu akan sebanding. Jaumo, apa kamu sudah mendaftarkan pernikahan dengan Yanchen? Mana surat nikahnya? Berikan pada nenek. Nenek, maafkan aku. Aku menyesal dan berubah pikiran. Kamu menyesal? Apa kamu tidak menyukai Yanchen? Atau apa Yanchen telah melakukan kesalahan kepadamu? Bukan keduanya. Ini adalah kesalahanku. Hanya saja aku merasa tekanannya terlalu besar dan merasa sedikit takut. Jangan takut. Yanchen itu, dia pria yang baik. Setelah kamu mengenalnya lebih lama, kamu tidak akan merasa takut lagi. Nenek, aku ingin pindah rumah. Kamu ingin memutuskan hubungan dengan kami. Nenek, maafkan aku. Orang tuaku meminta $1 miliar. Aku tidak mungkin setuju dengan permintaan mereka. Aku juga tidak ingin menyusahkan kalian. CO, apa Anda benar-benar menghabisi Xiaomeng sampai tak bersisa? Aku memang sangat ingin menghabisinya, sampai tak bersisa. Berarti dari apa yang Anda katakan, dia baik-baik saja sekarang kan? Tapi kenapa dia tidak masuk kerja hari ini ya? Apa Anda sudah memecatnya? Hei, apa gajinya yang kemarin tetap kita bayarkan? Apa kamu tidak bisa bicara tanpa mengungkit dirinya? Aku hanya merasa khawatir Anda akan bersikap seperti yang dibicarakan orang-orang yang mengatakan, apa yang kalian bicarakan tentang aku di belakang? Bukan aku yang bicara, tapi mereka. Mereka bilang, hubungan Anda dengan Xiaomeng sangat luar biasa. Ada yang melihatnya loh, kemarin pagi Xiaomeng turun dari mobil Anda. Dan ada yang melihat juga Xiaomeng ada di ruang santai, sedang minum kopi pakai cangkir Anda. Terus saja sejak awal aku selalu mempercayai Anda, ya kan? Anda pasti tidak akan melirik gadis ingusan seperti Xiaomeng itu. Diam. Xiaomeng ini benar-benar hebat ya. Sampai bisa membuat CEO semarah ini. Baiklah, sebentar lagi akan kusuruh bagian personalia untuk memblacklist dirinya. Hei Zhang Yuan. Ya? Coba katakan. Seandainya kamu seorang wanita, apakah kamu mau menikah denganku? Kenapa CEO tiba-tiba menanyakan hal seperti itu? Tapi jika aku harus menjawabnya, jawabanku adalah aku bersedia. Tapi aku ini laki-laki tulen. Benar-benar laki-laki tulen. Yah, hehehe. CEO, apa yang terjadi pada Anda sebenarnya? Kenapa hari ini Anda marah besar sekali? Xiaomeng menolak untuk menikah denganku, dan malah membiarkanku sendirian. Ditinggalkan begitu saja di depan kantor catatan sipil. Sepanjang hidupku, aku tidak pernah merasa semalu ini. Begitu si Xiaomeng itu, dia benar-benar kekanak-kanakan. Apa dia sudah tidak punya otak? Tuan bilang Anda menikah dengan Xiaomeng, tapi dia menolak Anda? Bukan? Maksud saya, Anda mau menikah dengan Xiaomeng? Tidak jadi. Dia menolak saya. Xiaomeng, apa dia sudah gila? Dan Anda juga sudah gila. Anda dengannya. Maksud saya, dengan status Anda yang sangat terhormat, bagaimana mungkin Anda menikah dengannya? Si Xiaomeng ini, selain wajahnya yang lumayan cantik, apa dia pantas untuk Anda? Zhang Yuan. Ya. Coba katakan, wanita mana di Nango ini
yang pantas untukku. Tidak ada seorang pun yang pantas untuk Anda? Tapi kenapa dia menolakku? Padahal kami sudah sampai di kantor catatan sipil. Sudah sampai di sana? Lalu dia menerima sebuah telepon. Sebuah telepon? Telepon? Setelah dia menerima telepon itu, dia baru menolakku. Jadi, pasti ada masalah dengan telepon itu. Saya akan memeriksa riwayat panggilannya. Pergilah. Baik. Nenek, ada apa denganmu? Apakah nenek sedang sakit? Xiaomo, kenapa kamu pulang? Aku mengkhawatirkan. Nenek, jadi aku segera pulang. Ayah dan ibumu itu sudah keterlaluan. Mereka memintaku untuk meminta uang padamu. Saat aku tidak setuju, ibumu yang jahat itu malah berani memukulku. Nenek jangan khawatir. Aku akan menjagamu nanti. Aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu lagi. Ayo kita pergi. Lin Fan Gru, sudah cukup kamu menindasku. Tapi kenapa kamu tega menindas nenek? Kamu benar-benar sudah tidak punya hati nurani. Su Xiaomo, jika aku benar-benar kejam, apa menurutmu kamu masih bisa tetap ada sampai sekarang? Tangkap Su Xiaomo sekarang juga. Apa yang mau kalian lakukan? Aku sudah putus dengan Xiao Yanchen. Tidak ada gunanya kalian menangkapku. Aku tahu kamu sudah putus dengan Xiao Yanchen, pria sehebat itu. Ternyata kamu tidak sanggup memilikinya, jadi aku hanya bisa mencarikan calon suami lain untukmu. Jangan khawatir, pria yang aku carikan untukmu ini, kaya raya dan murah hati, hanya saja dia sedikit tua. Tapi, untuk wanita rendah sepertimu, ini sudah sangat luar biasa. Seret dia. Lepaskan aku. Nenek. Dasar tidak beradab. Kalian cepat lepaskan Sumo. Orang tua, jangan buat masalah. Pria yang kucari untuk Sumo bukan orang biasa, meskipun dia agak tua, tapi dia memberikan keluarga Su kita mas kawin, sebesar $20 juta. Uang ini sudah diterima oleh anak laki-lakimu. Sumo? Tuan Zhang, mohon tunggu sebentar lagi, putriku sedang bersiap-siap, dia akan segera turun. Begitu Anda membawanya pulang, dia akan menjadi milik Anda sepenuhnya. Jika dia berani tidak patuh, Anda bebas memberinya pelajaran. Baiklah, aku pasti tidak akan tega menyakitinya. Aku menikahinya dan membawanya pulang dengan harapan dia bisa melahirkan putra untukku. Istriku, ternyata masih sangat muda. Wajah cantik ini, begitu segar dan mempesona. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Lebih baik kamu minta uang itu kembali dari orang tuaku. Jika tidak, hati-hati semua usahamu akan sia-sia. Gadis nakal, apa yang kamu bicarakan? Mulai hari ini, Tuan Zhang akan menjadi suamimu. Setelah kamu menikah, kamu harus melayani Tuan Zhang dengan baik. Jika tidak, kamu akan menerima akibatnya. Nyonya Su, sepertinya putrimu ini perlu diberi pelajaran sedikit. Tentu saja. Sifatnya itu memang sangat keras kepala. Kamu, cepat bawa dia pergi saja. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. CEO, saya sudah menyelidikinya. Telepon itu berasal dari Lin Fangru. Untuk apa Lin Fanru menghubungi Xiameng? Padahal aku sudah memperingatkannya. Agar jangan mendekati Xiameng lagi. Dia beraninya tidak patuh. Lin Fangru ini benar-benar sangat berani ya. CEO, saya rasa masalah ini agak mencurigakan. Xiameng tidak mau memberitahuku, maka aku akan pergi ke keluarga Su untuk mencari tahu kejelasannya. Tunggu. CEO, saya akan pergi bersamamu. Setelah menikahkan Su Xiaomo gadis pembangkang itu hari ini, hatiku terasa jauh lebih lega. Kamu merasa senang begini pasti karena menerima $20 juta kan? Ya, benar. Sebelumnya, aku kira Su Xiaomo hanyalah pembawa sial, dan tidak akan pernah bisa menikah seumur hidupnya. Siapa sangka, tanda lahir di wajahnya bisa menghilang. Ah, sayang sekali. Ini salah kita, karena dulu bersikap buruk pada Xiaomo. Kalau tidak, Xiaomo tidak akan sebenci ini pada kita. Jika Xiaomo tidak membenci kita, sekarang kita pasti sudah memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Apa gunanya kamu mengatakan semua ini sekarang? Aku dan anak tak tahu malu itu pasti memang tidak berjodoh sebagai keluarga, meskipun dia adalah anak kandungku sendiri, tapi aku dan dia di kehidupan sebelumnya pasti adalah musuh bebuyutan. Sudahlah, jangan bicarakan itu lagi. Dia sudah menikah sekarang, dia pasti tidak akan kembali menemui kita. Aku tidak sudi dia kembali menemuiku. Bagiku, punya Xiaoli saja sudah cukup. Papa, Mama, kalian tenang saja. Kedepannya, aku akan berbakti kepada kalian. Iya, setelah kamu lulus S2 nanti, kembalilah untuk mengelola perusahaan papamu, lalu nanti, kami akan mencarikanmu pasangan yang sederajat. Keluarga-keluarga Su kita ini pasti akan semakin berjaya. CEO Xiao datang. Mau apa CEO Xiao datang selarut ini? Apa dia tahu kita telah menikahkan Xiaomo? Peduli amat dia tahu atau tidak, kalaupun dia tahu, sudah terlambat. Su Xiaomo sekarang sudah menjadi istri Tuan Zhang. Wah, ada dekorasi pernikahan merah. Kenapa? Apakah keluarga Su akan menikahkan putrinya hari ini? Apa yang dilakukan CEO Xiao kemarin selarut ini? Oh, benar juga. Apa Anda sudah makan? Jika Anda belum makan, kami akan membantu menyiapkannya untuk Anda. Asistenku sedang bicara padamu. Apa telingamu sudah tuli? Tidak tuli, sama sekali tidak. Hanya saja ini urusan pribadi keluarga Su kami, jadi tidak perlu menjelaskannya kepada seorang asisten. Jika kamu meremehkan asistenku, itu artinya kamu meremehkanku. Karena meremehkanku, maka kedatanganku ke keluarga Su hari ini adalah untuk membuat perhitungan atas semua kesalahanmu. Kemari.
CEO Xiao. Mengenai urusan yang lama, Anda sudah berjanji tidak akan menyalahkan keluarga Su kami. Mengapa hari ini Anda membawa orang ke rumah kami lagi? Aku tahu, keluarga Xiao kalian sangat berpengaruh di negara selatan, tapi itu bukan alasan bagi kalian untuk menindas orang. Suli, kamu terlalu tinggi menilai keluarga Sumu itu. Kenapa kamu tidak tanya pada ibumu apa yang sudah dia lakukan di belakangku? CEO Xiao? Aku tidak melakukan apapun. Apa mungkin ada kesalahpahaman, Tuan? Apa kamu pikir telepon yang kamu buat kepada Xiameng itu tidak bisa kulacak? Sebenarnya apa hubungan kalian dengan Xiameng? Jika berani membohongiku lagi, aku akan langsung membuat keluarga Su kalian lenyap dari negara selatan. Cantik, tunggulah aku di tempat tidur dengan patuh. Aku harus menemani tamu minum sebentar. Setelah aku puas minum, aku akan datang memberikan kasih sayang padamu. Ikat dia sekarang, jangan biarkan dia kabur. Baik, Tuan Zhang. Sayang, cepat katakanlah. Apa yang ingin kamu dengar dariku? Tidak ada yang bisa kukatakan. Kalau tidak bicara, kita benar-benar akan tiada. Aku ingin menikahkan putriku. Apa urusannya dengan orang lain? Apa di sini sudah tidak ada keadilan lagi? Menikahkan putrimu? Putri yang mana yang kamu maksud? Lin Fangru, jika kamu masih terus berbelit-belit, aku akan melempar Suli keluar untuk makanan anjing. Jangan. Putri yang aku nikahkan adalah putri sulungku. CEO Xiao, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan putri bungsuku. Putri sulungmu? Maksudmu, Su Xiaomo, bukannya dia sudah tiada? Berita tentang kepergiannya? Bukan aku yang menyebarkannya, melainkan dia sendiri yang menyebarkan itu. Lin Fangru, kamu tahu jelas kalau dia adalah orang yang menyelamatkan hidupku. Tapi kamu malah menikahkannya dengan orang lain? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. CEO Xiao, bagaimana bisa kamu menyalahkan ibuku? Itu karena Su Xiaomo yang memutus hubungan denganmu, makanya ibuku baru menikahkannya dengan orang lain. Aku sudah putus dengan Su Xiaomo. CO, apa mungkin Xiameng itu sebenarnya adalah Su Xiaomo? Sepertinya maksud mereka memang begitu. Aku tanya padamu. Apa benar Xiaomo itu adalah Su Xiaomo? Benar? Xiameng memang Su Xiaomo? Dia yang menyembunyikan identitasnya? Bukan aku yang menyuruhnya. Itu semua atas kemauannya sendiri, hanya karena dia sudah putus denganmu. Jika kamu merasa kesal, lampiaskan saja padanya. Siapa yang mengizinkanmu menikahkan Su Xiaomo? Meskipun aku sudah putus dengannya, kamu tetap tidak boleh memaksanya menikah. CEO Xiao, lepaskan ibuku. Ibuku sudah bersusah payah membesarkan Su Xiaomo demi masa depannya yang lebih baik, maka dari itu dia mencarikan keluarga suami yang mapan. Lepaskan dia. Di mana Su Xiaomo sekarang? Bicara. CEO Xiao, aku akan mengantarmu mencari Xiaomo, asalkan kamu tidak menyalahkan kami. Sebagai orang tua, semua yang kami lakukan adalah demi kebaikan anak. Cepat antar aku menemuinya sekarang juga. Nona, apa Anda butuh bantuan dengan layanan tempat tidurnya? Bisakah Anda menolong saya? Seseorang membawaku pergi paksa ke sini. Atau tolong hubungi polisi untuk saya. Saya mohon bantuan Anda. Kalau begitu, biar saya bantu lepaskan talinya. Baik. Di mana istriku? Kemana dia pergi? Aku ingat sudah mengikat talinya dengan sangat kencang. Bagaimana bisa dia melepaskannya? Tuan Zhang, tenanglah dahulu. Anda istirahat saja di ranjang. Aku akan mencari Su Xiaomo. Wanita hina Su Xiaomo itu, beraninya dia melarikan diri? Lihat saja aku akan memberinya pelajaran dengan ikat pinggang ini. Wanita tak tahu malu Su Xiaomo itu. Apa sudah ketemu? CEO Xiao, ini adalah suami dari Xiaomo. Jadi Anda menikahkan Su Xiaomo dengan kakek tua seperti ini? Mau cari mati ya? CEO Xiao, berhenti memukul. Cukup, berhenti. Tolong berhenti. Ini semua ide istriku. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Istriku tidak menyukainya. Jadi dia menikahkannya. CEO Xiao, kenapa Anda juga ada di sini? Apakah Anda datang untuk menghadiri pernikahanku? Di mana Su Xiaomo? Cepat serahkan dia padaku. Kalau tidak, aku akan buat perhitungan dengan nyawamu itu. Su Xiaomo. Dia melarikan diri. Aku juga sedang mencarinya. CEO, Anda jangan khawatir. Saya akan menambah personel sekarang, dan pasti bisa menemukannya. Sebelum besok pagi, aku ingin bertemu dengannya. Selain itu, aku tidak ingin melihat orang tua ini lagi. Bawa dia ke perbatasan negara selatan mulai sekarang. Dia tidak boleh kembali ke negara selatan selamanya. Baik, bos. Bagaimana ini? Xiaomo menghilang lagi. Kali ini dia membawa ibuku pergi juga, dan entah bersembunyi di mana. Mereka meminta orangnya diserahkan dalam 3 hari. Kalau kita tidak bisa menyerahkannya, Xiao Yanchen tidak akan melepaskan kita. Kita ini orang tua kandung dari Su Xiaomo. Xiao Yanchen ingin menikahi Su Xiaomo. Jadi kita adalah mertua dari Xiao Yanchen. Aku tidak percaya,
kalau dia benar-benar berani melakukan sesuatu kepada kita. Benar? Su Xiaomo adalah penyelamatnya? Apa mungkin dia mencelakai kerabat penyelamatnya? Meskipun begitu, Xiao Yanchen sangat membenci kita. Aku rasa Xiaomo pasti sering menjelek-jelekan kita di hadapannya. Dasar gadis sialan. Seharusnya dulu aku tidak melahirkannya. Dia datang hanya untuk menyusahkan kita. Apa gunanya bicara begitu sekarang? Kita harus cepat mencarinya. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Cari, kemana kita mau mencari? Bahkan Xiao Yanchen pun tidak bisa menemukan mereka. Kemana kita harus mencari? Apa kita hanya tinggal diam menunggu ajal menjemput? Ayah, ibu, bagaimana kalau kita keluar negeri untuk mencari tempat aman? Tunggu sampai Xiao Yanchen menemukan Su Xiaomo, baru kita kembali ke sini. Ide yang bagus. Bagaimana menurutmu? Aku akan pergi kemasi barang-barang. Ayo pergi. CEO. Saya sudah menggeledah rumah lama Su Xiaomo sampai tuntas, tapi tidak membuahkan hasil apapun. Dia bersama Nyonya Tua Su sepertinya sudah melarikan diri semalam. Kalau begitu perluas jangkauannya, cari di seluruh kota. Dia harus segera ditemukan. Baik, Tuan. Halo, ada apa? Apa? Tahan mereka. CEO, keluarga Sukai mencoba melarikan diri. Untungnya semalam saya sudah mengirim orang untuk berjaga di depan rumah mereka, sekarang mereka sudah diamankan. Menurut Anda bagaimana cara menangani mereka? Karena mereka sekeluarga ingin melarikan diri ke luar negeri, maka kirimlah mereka bertiga. Semuanya ke Kutub Utara. Biar seumur hidup mereka tidak bisa menginjakkan kaki ke negara selatan. Baik. Nenek minum obatnya. Xiaomo, kita terus bersembunyi seperti ini. Bukanlah sebuah jalan keluar. Bagaimana jika kamu pergi, menemui Xiao Yanchen? Minta dia melindungimu? Kalau tidak, aku benar-benar khawatir orang tua kejamu akan datang mencarimu dan memaksamu menikah lagi. Nenek, tenang saja. Mereka pasti tidak akan bisa menemukan tempat ini. Kenapa mual sekali? Dan siklus bulanan sepertinya terlambat. Mungkinkah aku sedang mengandung? Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Xiameng, kemana sebenarnya kamu pergi? Apakah kamu benar-benar sudah meninggalkan negara selatan? Jika ada kesulitan, mengapa kamu tidak mengatakannya padaku? Paman, aku sedang mengandung. Aku sangat ingin memberitahumu kabar ini. Tapi, jika orang tuaku sampai tahu, mereka pasti akan memanfaatkan bayi ini untuk memeras uang darimu. Tidak peduli dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Bagaimana kalau aku menungguku sampai melahirkan bayi ini, baru aku akan memberitahumu. Saat aku menemukanmu nanti, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dariku lagi. Ceo, ada seseorang yang membuang bayi di depan pintu rumah kita. Bayi itu menangis terus. Sekarang harus bagaimana? Bayi? Siapa yang membuangnya? Tangkap orang itu, dan suruh dia membawa bayinya pergi. Bayi apa? Coba saya lihat. Nyonya tua, bayinya ada di depan pintu. Tanpa perintah dari Anda dan CEO, saya tidak berani membawanya masuk. Kalau begitu saya pergi lihat dulu. Yanchen, lihatlah. Anak kecil ini sangat mirip denganmu saat masih kecil. Aku tidak sejelek dia waktu kecil dulu. Anak ini sangat manis. Sebelah mana yang jelek? Wajahnya kan belum berkembang sempurna. Setelah besar nanti, pasti akan setampan dirimu. Nenek, untuk apa membawa anak ini ke dalam rumah? Berisik sekali dengan tangisannya itu. Suruh pengawal segera menyingkirkannya. Meskipun dia bukan anak keluarga Xiao, dia tetaplah nyawa yang berharga. Lagi pula kamu tidak punya anak, lebih baik adopsi saja dia. Mustahil. Aku lebih baik melajang seumur hidup daripada harus membesarkan anak orang lain. Siapa tahu anak ini memang darah dagingmu. Tidak mungkin. Aku tidak pernah sembarangan melakukan hal seperti itu di luar. Loh? Yanchen,
Lihat ini. Ada sepucuk surat di sini. Paman, saat kamu membaca surat ini, bayinya pasti sudah berada di sisimu, kan? Maafkan aku, karena baru memberitahumu kabar ini sekarang. Kamu sudah menjadi ayah. Hanya jika mengikuti dirimu, bayi ini baru bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Aku mohon padamu, perlakukan bayi kita dengan baik. Dari Xiao Meng. Yan Chen, apa isi surat itu? Anak ini milikmu kan? Kalau bukan, mengapa dia diantarkan sampai ke depan pintu rumah kita? Kenapa ada sepucuk surat juga? Dia dilahirkan oleh Xiameng. Apa? Baguslah kalau begitu. Sudah kubilang pantas saja anak ini wajahnya mirip sekali denganmu. Kamu masih menganggapnya jelek? Xiaomeng benar-benar telah menjadi pahlawan besar keluarga kita. Sekali jalan, langsung melahirkan seorang putra yang gagah. Tapi aku lebih suka anak perempuan. Kalau begitu carilah Xiaomeng dan bawa pulang, lalu miliki anak perempuan lagi. Lagi pula kalian masih muda, bisa punya anak sebanyak apapun yang kalian mau. Aku memang harus membawanya pulang. Masalah sebesar melahirkan anak saja, dia rahasiakan dariku. Dia sudah keterlaluan. Jangan salahkan dia. Kamu tidak pernah melahirkan. Kamu tidak tahu betapa menderitanya wanita saat melahirkan. Cepat cari dia dan bawa pulang, berikan kompensasi yang layak untuknya. Cheo, Zhang Yuan, segera kirim orang untuk mencari di seluruh kota. Xiameng telah muncul. CEO, bagaimana Anda tahu dia sudah muncul? Kita sudah mencarinya begitu lama, tapi tidak ada petunjuk sama sekali. Selama dia menghilang, dia melahirkan seorang anak untukku. Lalu bagaimana Anda mengetahuinya? Apakah Anda sudah melihat anak itu? Dia menyuruh seseorang mengirimkan anak itu ke rumahku, bahkan tidak perlu melakukan tes DNA. Nenekku bilang, wajahnya sangat mirip denganku waktu kecil, benar-benar sama persis. Sangat mengejutkan ya. Kalau begitu selamat ya, CEO. Aku sungguh tidak menyangka Anda sudah menjadi ayah secepat ini. Aku juga tidak menyangka Xiameng bisa bersikap sekejam ini. Ah, hal sebesar ini. Beraninya dia merahasiakannya dariku. Bahkan setelah melahirkan anak, dia tidak mau menemuiku untuk memberi penjelasan. Anda jangan marah dulu. Tindakan Xiameng ini, meskipun memang sangat keterlaluan, tetapi bukankah dia sudah melahirkan anak untuk Anda? Dia bahkan sudah mengirimkan anak itu kepada Anda. Itu menunjukkan kalau dia orang yang masih cukup baik. Jika aku jadi Anda, aku akan memaafkannya. Entah memaafkan atau tidak, temukan dia untukku sekarang. Anda jangan terburu-buru. Aku akan segera mencarinya. Tunggu dulu. Cheo, Dia seharusnya menggunakan identitas Xiameng untuk hidup saat ini. Saat memeriksa seluruh kota, fokuskan pencarian pada wanita bernama Xiameng ini. baik. Xiameng, waktunya pulang kerja. Manajer, ini ruang ganti wanita, Anda tidak boleh masuk ke sini. Aku atasanmu, aku bebas masuk sesukaku. Memangnya, siapa yang berani melarangku? Manajer, aku sudah selesai bekerja. Aku permisi pergi dulu. Xiameng, aku tidak akan berbelit-belit lagi, aku menyukaimu. Kudengar, kamu masih lajang. Benar, saya memang lajang, tapi saya sudah memiliki anak. Kurang ajar. Sudah punya anak, tapi bentuk tubuhmu tidak terlihat seperti sudah melahirkan. Kamu tidak sedang mencoba membohongiku kan? Mana mungkin saya berani membohongi Anda? Saya bahkan baru saja menyelesaikan masa nifas. Meski kamu sudah melahirkan, aku masih tetap menyukaimu. Lagi pula kamu memang sangat cantik. Xiameng, jangan menolakku. Jika kamu berani menolakku, aku akan mempersulit hidupmu di kantor nanti. Jika Anda tidak bisa mengontrol perilaku tak tahu malu Anda, biar aku yang memberimu pelajaran. Ah, Yan Chen, Iya, lihat betapa manisnya putramu ini. Kerjanya hanya makan dan tidur. Benar-benar lucu seperti bayi babi, haha. Nenek. Mengapa nenek memujinya seperti itu? Kalau begitu berikan dia sebuah nama. Nama panggilannya Xiao Tian saja. Untuk nama lengkapnya, tunggu sampai aku menemukan Xiameng terlebih dahulu. Baiklah. Dialah Xiameng. Xiameng? Dasar wanita tak tahu malu. Siapa kamu? Apa hakmu memukul orang? Kemarin kamu menendang bagian vital suamiku. Dokter bilang, dia tidak akan pernah bisa menjadi pria sejati lagi. Kamu ingin dia kembali perkasa, supaya dia bisa selingkuh darimu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Suamiku hanya mencintaiku seorang. Jika suamimu tidak melecehkanku, apa menurutmu aku akan menendangnya? Otak itu aset yang berharga. Aku harap kamu memilikinya. Suamiku melecehkanmu? Kenapa kamu tidak coba bercermin dan sadar diri? Jelas-jelas kamu yang merayu suamiku.
karena ingin dia mempromosikanmu. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada pemilik besar hotel ini, tunggulah saatnya kamu dipecat. Selain itu, kamu harus membayar biaya pengobatan suamiku dan uang kompensasi ganti rugi. CO, saya sudah menemukan informasi tentang Xiameng. Di mana? Dia bekerja di Hotel Dihao. CO, coba tebak bagaimana saya menemukannya? Apa terjadi sesuatu padanya? Dia sebenarnya baik-baik saja, tapi dia menghancurkan bagian vital milik manajer kamar. Manajer kamar itu sekarang masih terbaring di rumah sakit, lalu istri manajer itu sekarang sedang membuat keributan di lobi hotel. Hei, tunggu saya juga ikut. Apa? CEO mau datang ke hotel? Baik, baik, saya mengerti. CEO akan segera sampai di hotel, berhenti bertengkar sekarang. Kamu dengar itu? CEO sudah tiba. Saat CEO datang nanti, dia akan memecatmu. Bisa dipecat langsung oleh CEO? Kamu tidak akan merasa rugi, kan? Aku melakukan pembelaan diri yang sah. Jelas-jelas suamimu yang menggodaku duluan. Memangnya ada orang yang akan mempercayaimu? Dasar kamu wanita penggoda. Kamu... Mau lari kemana? Apa kamu pikir lari bisa menyelesaikan masalah? Lepaskan dia. CEO, suami saya. Sekarang saya beritahu Anda secara resmi, suami Anda sudah dipecat. Kenapa? Jelas-jelas suami saya korbannya. Ini semua karena wanita penggoda ini. Dia yang menggoda suami saya. Dia adalah wanita bos saya. Menurut Anda, atas dasar apa dia bisa tertarik pada suami bodohmu itu? Cepat pergi dari sini. Atau aku akan memanggil pengawal. Pergi. Haruskah aku memanggilmu Xiameng atau Su Xiaomo? Bagaimana kalau kamu panggil aku Xiameng saja? Aku lebih suka nama itu. Xiameng, aku butuh penjelasan yang masuk akal darimu. Duh, Paman. Paman, aduh. Paman jangan marah lagi ya. Aku takut orang tuaku tahu kabar tentang kehamilanku. Dan mereka akan memanfaatkan aku untuk meminta uang padamu. Kamu tidak tahu? 10 bulan yang lalu, aku sudah mengirim orang tuamu dan adikmu keluar dari negara selatan. Apa? Apa kamu merasa terputus dari dunia luar? Mana aku tahu. Bukankah katanya ibu hamil tidak boleh main ponsel? Lalu bagaimana kamu bisa bertahan hidup? 1. Kamu tidak punya pekerjaan. 2. Tidak punya sumber pendapatan. Tidak mungkin kamu bergantung pada nenekmu untuk menghidupimu. Benar. Nenekku khawatir padaku. Jadi dia melarangku pergi bekerja. Lalu saat orang tuamu merundungmu, mengapa tidak mengatakannya padaku sejak awal? Jika kamu bilang, aku pasti sudah memberi mereka pelajaran. Intinya, kamu masih belum mempercayaiku. Bukan begitu. Mereka menggunakan nenek untuk mengancamku. Bahkan nenek sampai jatuh sakit karena ulah mereka saat itu. 2 orang sampah itu. Paman, apakah mereka berdua benar-benar tidak akan kembali lagi ke negara ini? Tenang saja, tidak akan. Mulai sekarang, kamu dan nenekmu tidak perlu khawatir lagi. Tapi kamu ini, Su Xiaomo, ternyata kamulah orang yang kucari selama ini. Kamu membuatku bersusah payah mencarimu. Paman, orang tuaku tidak menyukaiku. Aku tidak ingin menggunakan identitas Su Xiaomo ini untuk melanjutkan hidupku lagi. Baiklah. Mulai sekarang kamu adalah istri dari Xiao Yanchen. Apa? Apa-apaan? Apa kamu masih berniat kabur